Bab 31. 8 kepala terpenggal. 8 kepala dipenggal. Pada saat itu juga, ketika ketegangan terasa mencekam di udara, seolah-olah waktu itu sendiri telah membeku. Terlepas dari kesetiaan yang telah mereka sumpah, apakah mereka telah berjanji setia kepada keluarga jenderal atau klanmu, semua yang hadir dibuat tercengang. Gerakan tegas pramugara itu, hanya lambaian tangannya, disertai kata-kata, hentikan mereka, telah mendorong banyak orang untuk menjawab dengan sederhana namun tegas, ya. Suara-suara yang terdengar setuju bervariasi dalam nada dan irama, menciptakan harmoni persetujuan yang menyeramkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan melampaui semua dugaan. Saat ke-36 penjaga darah bersiap untuk bertindak, fokus kolektif mereka tiba-tiba hancur oleh kemunculan 7 sosok misterius, yang masing-masing tampaknya muncul dari sudut tersembunyi yang berbeda di halaman. Para penjaga darah, yang benar-benar lengah, tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menghadapi gangguan yang tak terduga ini. Seolah-olah cahaya pedang muncul begitu saja dari ether, pancarannya memancar secepat kilat. Para penonton, yang terdiri dari peserta dari kedua belah pihak, berdiri membeku karena tak percaya, tak ada yang lebih terkejut daripada sang pelayan sendiri. Kemarahan hebat yang tadinya membuat wajahnya berubah dengan cepat berubah menjadi ekspresi keheranan yang luar biasa. Rahang bawahnya ternganga, pemandangan yang mirip dengan mulut menganga yang siap melahap seekor kelinci utuh. Pertanyaan terpenting yang bergema di benaknya adalah, dari mana ketujuh orang ini muncul? Mereka tidak mengenakan lencana pengawal istana jenderal, juga tidak membawa tanda-tanda penjaga istana Huayang. Namun, dengan berani menentang semua logika, mereka langsung bertindak begitu kepala pelayan mengeluarkan perintahnya. Peristiwa yang terjadi membuat semua orang tercengang, keheningan mencekam hanya diselingi oleh tampilan surrealis cahaya pedang yang membentuk lengkungan di udara saat ketujuh pria bertopeng itu mendekati 8 pembunuh klanmu. Dengan kecepatan yang sulit dipahami, bila-bila pedang naik dan turun dalam gerakan yang sangat cepat. Potong-potong-potong. 7 kepala terlempar ke udara, terlepas dengan rapi dari tubuh mereka. Para anggota klanmu, yang masuk dengan penuh keganasan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, nyawa mereka direnggut dalam sekejap mata. Seluruh pembantaian terjadi hanya dalam hitungan detik. Dihadapkan dengan 7 sosok misterius tanpa asal-usul yang jelas, bahkan para kultivator ahli dari klanmu pun merasa tak mampu mengangkat pedang mereka untuk membela diri. Ketujuh orang ini bergerak dengan keanggunan dan ketepatan yang melampaui kemampuan manusia. Pemandangan mengerikan itu terungkap saat 7 tubuh tak bernyawa melayang anggun ke udara, hanya untuk kemudian terbelah dua dengan brutal. Seluruh penyergapan itu terjadi dalam sekejap mata. Rasa terpaku yang mendalam menyelimuti para penonton. Ke-36 penjaga darah, dengan mata mereka mengikuti lengkungan pola percikan darah di udara, tetap sama sekali tidak mengerti. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi orang-orang bodoh yang kebingungan, berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan yang paling berpengalaman di antara mereka, sang pelayan, berdiri terpaku di tempatnya. Kemudian, seperti petir yang menyambar, kesadaran itu menghantamnya. Wahyu ini jauh dari kesadaran akan kemenangan yang menggembirakan atas musuh-musuh mereka. Sebaliknya, itu adalah pemahaman yang mengerikan bahwa mereka telah dimanipulasi dan dijebak dengan kejam. Sosok-sosok misterius ini, muncul dari bayang-bayang dengan aura niat jahat yang mengancam, menunjukkan kehebatan mematikan mereka dengan mudah merenggut nyawa 7 orang dari klanmu dengan satu serangan dahsyat. Kedatangan mereka membawa aura kejahatan yang membuat merinding semua orang yang menyaksikannya. Yang akan terukir abadi dalam ingatan kolektif mereka yang hadir adalah gambaran suram, mengikuti perintah sang pelayan yang menentukan. 7 pria bertopeng muncul dan dengan cepat menghabisi anggota klanmu, tindakan mereka tampak sebagai konsekuensi langsung dari perintahnya. Implikasi yang mengerikan adalah bahwa 7 nyawa ini telah dipadamkan atas perintah sang pelayan. Setelah pertemuan berdarah ini, perpecahan yang mendalam dan tak terelakkan membayangi klanmu dan klan Chang, bahkan jika awan kecurigaan yang menyelimuti kematianmu Cheng Bai dihilangkan dari nama Chang Xiao. Nasib telah ditentukan, dan tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mencegah permusuhan yang sedang berkembang antara kedua klan ini. Sang pelayan, yang dipenuhi amarah yang membara, menatap para penjaga darah yang berkumpul. Ia terkejut melihat tatapan mereka bercampur antara kekaguman dan keterkejutan. Seolah-olah mereka memandang pertunjukan mematikan para pria bertopeng itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Hebat, seru seseorang di barisan, yang memicu reaksi tak percaya dari pramugara yang sedang marah. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, hebat. Serius. Bisakah keadaan menjadi lebih buruk? Tidak bisakah kalian menggunakan otak kalian? Kita telah dijebak. Berdiri di hadapan pelayan yang marah itu adalah satu-satunya yang selamat di antara 7 pria klanmu yang bernasib malang. Dia berdiri di sana, tertegun dan diliputi rasa takut saat kepanikan merasuki jiwanya. Pikirannya berpacu, bergulat dengan kengerian yang tidak nyata dari situasi tersebut.
Suaranya bergetar saat ia berseru, astaga. Apakah ini benar-benar kediaman seorang jenderal? Apakah kita benar-benar berada di wilayah manusia biasa? Apa kau bercanda? Anak buahku seharusnya tidak jatuh semudah itu, bahkan jika mereka bentrok dengan pengawal istana kerajaan. Jika mereka harus binasa, setidaknya mereka seharusnya memberikan perlawanan yang gagah berani, bukan? Tapi mereka dihabisi seperti sayuran, dengan begitu mudahnya. Ini tidak masuk akal. Itu adalah pertunjukan pemusnahan instan yang menakjubkan dan sulit dipercaya. Klan Cheng. Aku akan mengingat ini, sumpah pria itu. Keterkejutannya yang awalnya terasa kini berubah menjadi keputusasaan. Ia segera melarikan diri, berusaha keras untuk menghindari nasib buruk yang menimpa rekan-rekannya. Setelah menyaksikan efisiensi mematikan para pria bertopeng itu, ia tidak lagi memiliki ilusi tentang peluangnya dalam konfrontasi. Karena takut penundaan sekecil apapun dapat mengancam nyawanya, ia berlari untuk menjauhkan diri sejauh mungkin dari tempat kejadian yang berbahaya itu. Dalam benaknya, bertahan hidup adalah yang terpenting, itu adalah satu-satunya hal yang dipegang teguhnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Baginya, kemampuan untuk bertindak hanya ada selama ia masih bernapas, inilah keyakinan yang dipegang teguhnya. Namun, tepat ketika ia merasa hampir lolos, seberkas cahaya pedang yang menyengat muncul sekali lagi. Sebuah bila berkilauan, kini berlumuran darah, telah menembus punggungnya dan muncul dari dadanya, menusuknya dalam pemandangan mengerikan kematian dan keputusasaan. Keputusasaan terukir dalam-dalam di mata pemimpin para penyerang yang telah tewas saat ia menoleh ke belakang. Ia terkejut melihat seorang pria bertopeng lain muncul diam-diam di belakangnya, bergerak dengan kecepatan yang sulit dipahami. Mata pendatang baru itu memancarkan kedinginan yang penuh perhitungan saat ia perlahan menghunus pedangnya dan berbicara kepada lawannya yang telah jatuh dengan ketenangan yang menakutkan. Kau sudah sampai sejauh ini. Mengapa pergi begitu terburu-buru, tanyanya, dengan nada hampir seperti sedang bercakap-cakap. Pemimpin klanmu, yang kekuatannya semakin melemah dengan cepat, hanya bisa menatap balik, darah merembes dari mulutnya saat tubuhnya terkulai tak berdaya di atas atap. Bahkan sebelum dia menyentuh tanah, pedang pria bertopeng itu menebas dengan cepat dan brutal, memisahkan kepala dari mayat yang masih hangat itu. Dengan nada yang mengerikan dan penuh kepastian, dia mengangkat kakinya, menendang tubuh tak bernyawa itu dari atap, dan berkata dengan nada dingin, satu tendangan, dua bagian. Dalam sekejap berikutnya, kedelapan sosok bertopeng itu melompat dengan mudah ke tembok pembatas, bersiap untuk pergi secepat mereka datang. Pramugara itu, yang kini tersadar dari keterkejutannya, bergegas maju sambil berteriak, siapa kalian? Mengapa kalian menjebak kami? Namun, kedelapan pria bertopeng itu tidak memberikan respons apapun. Sebaliknya, mereka menghilang ke dalam malam tanpa sepatah kata pun, meninggalkan pertanyaan pramugara tanpa jawaban di udara dingin. Kesadaran itu menghantam pramugara itu dengan keras, seperti pukulan palu ke indranya. Mereka jelas-jelas dijebak kali ini, dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan, mereka dibiarkan bergulat dengan konsekuensi dari keadaan mereka yang mengerikan. Muncul dari balik bayangan, ke-36 penjaga darah berkumpul di sekitar kepala pelayan, wajah mereka berseri-seri penuh antusiasme. Bos, Anda luar biasa. Keren sekali. Mengagumkan. 8 kepala menggelinding hanya karena satu perintah. Tentu saja, bos. Diam kalian semua, bentak pramugara itu, kekesalannya meluap. Kita telah dijebak, dasar orang-orang bodoh. Otak kalian bukan hanya otot, dasar idiot. Apa yang perlu dirayakan? Astaga. Berbalik badan, ia berjalan pergi mencari Chang Xiao. Dengan berat hati, pelayan itu mengakui bahwa satu-satunya orang yang dapat ia percayai di saat kacau ini adalah tuan mudanya yang tampaknya sembrono, orang yang tanpa disadari telah menyebabkan kekacauan ini. Namun, setibanya di kamar Chang Xiao, ia mendapati kamar itu kosong. Ia telah memperhatikan beberapa waktu lalu bahwa dengkuran khas tuan muda itu telah berhenti, yang membuatnya percaya bahwa Chang Xiao hanya menikmati tidur nyenyak. Apakah Chang Xiao menyelinap pergi selama waktu itu? Awalnya, pelayan itu skeptis, tetapi pencarian menyeluruh di seluruh rumah tidak menemukan jejak tuan mudanya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, sehingga kemungkinan penculikan dikesampingkan. Namun, kemana Chang Xiao menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikitpun? Sang pelayan tak kuasa menahan rasa ingin tahu, bagaimana mungkin seorang bangsawan muda yang tampaknya sembrono bisa menghilang tanpa jejak. Namun, ia segera menepis pikiran-pikiran tersebut, menyadari bahwa tidak ada waktu untuk merenungkan hal-hal seperti itu di tengah krisis ini. Oh, tuanku, ratapnya, mengapa kau masih bermain-main di saat seperti ini? Tidakkah kau sadar bahwa nyawamu dalam bahaya besar? Mengapa kau? Sungguh tidak masuk akal. Keluarga jenderal sedang dilanda kekacauan, dituduh melakukan kejahatan berat, dan menghadapi bahaya yang mengancam.
Mengapa Chang Xiao memilih momen genting ini untuk keluar? Namun, sang pelayan akan segera menyadari bahwa ia telah salah memahami niat Chang Xiao. Sebenarnya, Chang Xiao telah berada di dalam rumah sepanjang waktu, sebagai pengamat diam-diam terhadap kekacauan yang terjadi. Saat agen klanmu tiba, ia sedang bersiap untuk bertindak. Dia sangat menyadari bahaya yang sedang dihadapinya. Melanggar aturan mungkin akan membahayakan dirinya, tetapi alternatifnya adalah kematian mengerikan bagi semua orang di dalam kediaman klan Chang. Yah, semua orang kecuali pelayan misterius itu, yang motifnya tetap diselimuti kabut misteri. Saat para penyerang bertopeng muncul dengan ketepatan yang mematikan, mengubah 7 prajurit klanmu yang berpengalaman menjadi mayat hidup dalam satu serangan, Chang Xiao ragu-ragu dan memilih diam daripada bertindak. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, rasa ingin tahunya tersulut oleh pemandangan brutal di hadapannya. Apa yang mendorong sosok-sosok bertopeng ini melakukan tindakan ekstrim yang begitu kejam? Jawabannya jelas baginya, tidak perlu mengungkapkan kebenaran yang tak terucapkan. Motif di balik tontonan suram ini sangat jelas. Namun, di tengah kekacauan dan ketidakpastian, satu pertanyaan memenuhi pikiran Chang Xiao, siapakah sebenarnya orang-orang ini? Dengan teka-teki itu yang menggerogoti kesadarannya, ia dengan hati-hati keluar dari kamarnya, menyelinap melalui jendela ke malam yang diterangi cahaya bulan. Tersembunyi di balik selubung bayangan di halaman, ia tetap diam dan waspada. Sebuah intuisi, setajam ujung belati, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang bertopeng ini pada akhirnya akan kembali ke sarang mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk bersembunyi dan bersiap untuk membuntuti mereka secara diam-diam ketika mereka pergi. Rasa ingin tahu menggerogoti dirinya saat ia merenung, aku ingin tahu siapa lagi di ibu kota yang berani menantangku. Kejeliannya terbukti benar. Kedelapan pria bertopeng itu tidak membuang waktu, segera pergi setelah berhasil menebarkan kecurigaan terhadap klan Chang. Dengan desisan, mereka melayang di atas kepala, kehadiran mereka menjadi gema yang menakutkan di malam hari. Chang Xiao, bersembunyi di balik bayangan, menahan napas, membiarkan saat-saat berlalu. Dia memahami kecerobohan pengejaran yang tergesa-gesa, menyadari banyaknya pengamat tersembunyi yang mengintai di sekitarnya. Mengungkapkan dirinya secara gegabah akan menjadi kesalahan besar. Kesabarannya membuahkan hasil ketika puluhan sosok muncul dari kegelapan, melesat ke berbagai arah. Mereka adalah individu-individu yang berafiliasi dengan faksi-faksi berbeda, tertarik pada kekacauan yang terjadi di wilayah kekuasaan klan Chang. Sebagian mendekat secara langsung, sementara yang lain lebih suka menyaksikan kami bertarung satu sama lain, gumam Chang Xiao, sambil mendesah sedih. Setelah beberapa saat yang telah diperhitungkan, sesosok muncul dari kegelapan di dalam rumah, melesat ke langit malam dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang dari pandangan. Mata tajam Chang Xiao tidak melewatkan sosok misterius ini, dan dia memutuskan untuk mengejarnya. Diselubungi bayangan, dia mengubah penampilannya, mengambil rupa Feng Ziling, samaran yang dia gunakan saat menjual manik-manik dan tertinggi di ruang penjualan. Transformasi itu memberinya anonimitas dan memungkinkannya untuk berbaur dengan mulus ke dalam malam yang bergemuruh. Dengan keanggunan bak hantu, ia melesat menembus langit malam, kecepatannya menyaingi kecepatan topan yang mengamuk. Namun, wujudnya tetap tenang diterpa angin kencang, sebuah bukti penguasaannya atas seni yang eksklusif. Itu adalah teknik bayangan lunisolar yang sedang beraksi, sebuah tarian antara kehati-hatian dan kecepatan, sesulit ekor komet yang menghilang. Bab 32. Gunung, Hutan Bambu, dan Sang Gadis. Gunung, Hutan Bambu, dan Sang Gadis. Bayangan lunisolar, sebuah teknik mistis yang menyamarkan keberadaan seseorang dan membuatnya sama sekali tidak dapat dilacak. Chang Xiao memperoleh gulungan suci yang berisi rahasia bayangan lunisolar setelah pertemuan yang menentukan di alam King Yun. Di alam ini, ia berpapasan dengan seorang perampok berkaki satu yang terkenal, yang baru-baru ini mencapai tingkat Dao Yuan yang sulit dicapai. Keadaan pertemuan mereka sungguh luar biasa. Pada saat itu, Chang Xiao sendiri berada di puncak tingkat Dao Yuan. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, ia membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk mengejar pencuri yang sulit ditangkap itu tanpa henti. Hanya karena kelelahan si perampoklah Chang Xiao berhasil mempersempit jarak dan menangkapnya. Setelah merebut gulungan bayangan lunisolar dari tubuh tak bernyawa perampok itu, Chang Xiao mendapat pencerahan. Kemampuan bela diri ini sungguh luar biasa. Keunggulannya terletak pada kemampuan untuk menyamarkan diri secara instan dan kemudian melarikan diri sesuka hati. Kemampuan ajaib seperti itu menawarkan tingkat keamanan yang tak tertandingi dalam keadaan apapun, dan konsumsi energinya sangat minimal, menjadikannya aset yang sangat ampuh. Namun, penguasaan bayangan lunisolar membutuhkan latihan yang ekstensif, dan Chang Xiao telah dengan tekun mengasah keterampilannya dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, terlepas dari keuntungan yang ditawarkannya,
Chang Xiao tidak pernah merasa perlu untuk menggunakannya, sampai sekarang. Kekuatan dahsyat Raja Xiao telah meniadakan kebutuhan untuk bersembunyi dalam usaha-usahanya sebelumnya. Dia belum pernah mendapati dirinya dalam situasi yang mengharuskan penggunaan keterampilan ini, sampai sekarang. Bagi Chang Xiao, ini menandai pertama kalinya ia terpaksa menggunakan bayangan lunisolar. Ia dengan gigih mengejar individu misterius ini, yang menunjukkan kewaspadaan luar biasa dan sering mengubah arah sebagai respons terhadap ancaman yang tidak diketahui. Mungkin, pria itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Memang, ia telah mengubah arah tidak kurang dari 15 kali selama pengejaran mereka. Saat cahaya fajar menyingsing di cakrawala, pria itu tiba-tiba berhenti, pandangannya mengamati sekelilingnya selama 15 menit penuh sebelum melanjutkan perjalanannya dengan perubahan arah yang tiba-tiba dan tak terduga. Chang Xiao merasa dirinya lengah. Kultivasi pria itu tampaknya berada di sekitar peringkat ke-6 dari tingkat di Yuan. Meskipun penguasaan bayangan lunisolar Chang Xiao belum sempurna, dia masih bisa menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Namun, sosok misterius ini memiliki indera spiritual yang luar biasa yang membedakannya dari kultivator biasa. Sambil menjaga jarak aman sekitar 300 yard, Chang Xiao mengamati pria itu dengan saksama. Biasanya, dia lebih suka membuntuti orang dari jarak 100 yard, tetapi kekuatannya saat ini memaksanya untuk menjaga jarak yang lebih jauh agar tidak terdeteksi. Terlepas dari tindakan pencegahan ini, pria itu berulang kali mencoba melepaskan diri dari pengejarnya yang tak terlihat. Barulah setelah Chang Xiao menambah jarak sejauh 100 yard lagi, pria itu akhirnya lengah. Chang Xiao menyadari bahwa individu ini memiliki kepekaan spiritual yang jauh lebih unggul daripada kultivator biasa, yang membuatnya enggan untuk mendekat. Pria itu akhirnya tiba di kaki gunung, di mana ia dengan cepat memulai pendakiannya. Dengan gerakan yang lincah dan anggun, ia tampak menentang gravitasi itu sendiri, bergerak dengan kelenturan yang luar biasa menuju puncak. Chang Xiao bersiap untuk mengikutinya ketika sebuah intuisi yang mengganggu menghampirinya, mendorongnya untuk segera mundur. Rasa takut mencengkeramnya, dan keringat mengucur di dahinya. Dalam sebuah kesadaran yang mendebarkan, Chang Xiao menyadari bahwa pria itu tiba-tiba berbalik untuk memeriksa apakah ada yang mengejarnya tepat saat dia mendarat dengan aman di lereng gunung. Lalu, seperti hantu di malam hari, pria itu melakukan transformasi yang menakjubkan. Ia terpecah menjadi beberapa siluet seperti hantu, masing-masing melesat ke arah yang berbeda hingga menghilang dari pandangan. Kehati-hatiannya sungguh mencengangkan, gumam Chang Xiao sambil turun dari pohon, bergerak dengan sangat hati-hati melewati semak belukar. Ia tak bisa menghilangkan firasat bahwa ia telah menemukan benteng pertahanan pria itu. Itu adalah dugaan yang berdasar pada kewaspadaan pria itu yang meningkat saat ia melintasi medan tertentu ini. Meskipun ia tidak bisa memastikan apa yang ada di baliknya, Chang Xiao merasakan kesempatan untuk mengumpulkan informasi berharga tentang kekuatan yang mendukung sosok misterius ini. Namun, prospek itu penuh dengan bahaya. Gunung di hadapannya bukanlah bukit biasa, gunung itu tandus, tanpa vegetasi sama sekali. Siapapun yang melintasi puncaknya pasti akan terpapar bahaya. Dengan ketelitian yang senyap, Chang Xiao maju, dengan hati-hati mengintip dari puncak gunung, lalu dengan cepat mundur. Di hadapannya terbentang hutan bambu yang lebat, lautan batang hijau yang ramping. Dalam konteks lanskap pegunungan, hutan bambu mungkin tidak tampak aneh. Namun, keberadaannya di dalam ibu kota jauh dari biasa. Chang Xiao menduga bahwa rumpun bambu ini berada di bawah perlindungan pemerintah, mirip dengan taman kerajaan, atau milik individu atau entitas yang bahkan pemerintah pun tidak berani ganggu. Meskipun hanya sekilas melihat hutan itu, Chang Xiao menyadari tidak adanya bangunan di dalamnya. Keunikan rumpun bambu ini membuatnya bingung. Hutan bambu ini memang sangat aneh, gumamnya, perasaan ragu yang jarang ia rasakan menyelimutinya. Sungguh suatu hal yang membingungkan untuk menemukan sesuatu di alam fana yang di luar pemahamannya. Dalam analisis mental yang cepat, dua kata mengkristal dalam pikiran Chang Xiao, susunan energi. Perasaan bahaya yang mengkhawatirkan menyelimutinya, mendorongnya untuk segera mundur. Dengan kecepatan berpikir, ia melarikan diri dari tempat kejadian, karena ia tahu bahwa bahaya mengintai di balik bayangan, siap menyerang. Beberapa saat setelah kepergian Chang Xiao, hampir 50 orang berkumpul dari berbagai arah, berniat mengepung mangsa mereka yang sulit ditangkap. Masing-masing pendatang baru ini setara dengan pria yang selama ini dibuntuti Chang Xiao, dan beberapa bahkan mungkin melampauinya dalam hal kemampuan. Kekuatan mereka semua jauh melampaui kekuatan Chang Xiao saat ini, membuatnya benar-benar tak tertandingi. Seandainya Chang Xiao menunda lebih lama dan jatuh ke dalam perangkap mereka, dia pasti akan menemui ajalnya, bahkan jika dia memiliki 1000 nyawa. Namun, setidaknya kali ini, Chang Xiao memperoleh wawasan yang berharga. Semua intrik, serangan, dan gangguan yang dialaminya tampaknya berasal dari tempat ini, gunung dan hutan bambu.
Sementara itu, tepat sebelum Chang Xiao bertemu dengan hutan bambu yang menentukan nasibnya, pria berpakaian putih itu berbaring di kursi roda, didorong dengan mudah oleh Wan Er. Mereka berjalan santai, tampak tidak terganggu oleh peristiwa yang terjadi di balik bayangan. Di tengah hutan yang remang-remang, sekelompok sosok misterius berpakaian hitam berkumpul di sekitar seorang pria sendirian dengan pakaian putih bersih. Kehadiran mereka merupakan perkumpulan yang hikmat dan hening. Pria berbaju putih itu, dengan mata setengah terpejam karena merenung, memecah keheningan dengan pertanyaannya, apakah Hei Yi sudah kembali? Salah satu pria berpakaian hitam menjawab dengan hormat, tidak, Pak. Mengingat kekuatannya, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan apapun di daerah ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tanpa risiko, jawab pria berbaju putih itu sambil menarik napas dalam-dalam. Berhati-hati selalu merupakan tindakan yang lebih bijaksana. Kata-katanya menggantung di udara, bertahan sesaat sebelum sosok bertopeng lain, diselimuti kain hitam, tiba secara diam-diam. Sebelum pria bertopeng itu sempat mengucapkan sepatah kata pun, pria berbaju putih tiba-tiba membuka matanya, menatap tajam ke arah kirinya. Ada penyusup yang membuntutimu. Hadapi itu. Sosok bertopeng itu memerah padam karena malu, merasa terhina oleh kelalaiannya. Para penonton lainnya menatapnya dengan mulut ternganga. Apakah dia tidak menyadari kehadiran seseorang yang mengejarnya sampai tuannya mengingatkannya? Kekesalannya sangat terasa. Bahkan, jika bukan karena kewaspadaan tuannya, penyusup itu mungkin tidak akan terdeteksi sama sekali. Pria bertopeng itu merasakan rasa malu yang mendalam. Mentaati perintah tuan mereka, orang-orang berpakaian hitam itu berpencar, berniat mencegat penyusup. Namun, ketika mereka sampai di puncak gunung yang tandus, keterkejutan mereka terlihat jelas. Mereka telah menaruh kepercayaan yang tak tergoyahkan pada penilaian tuan mereka. Jika dia menyatakan adanya pengejar, itu pasti benar. Namun, tidak ada jejak penyusup itu. Kebingungan mereka semakin bertambah. Kemana dia menghilang? Tiba-tiba, sesosok ramping muncul di puncak gunung, disertai aroma yang menyenangkan, itu adalah Wan Er. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wan Er mengamati sekelilingnya sebelum mengarahkan pandangannya ke arah tempat Chang Xiao melarikan diri. Alisnya berkerut, dan dia bergumam pelan, seorang ahli. Kebingungan terpancar di wajah Hei Yi saat dia bertanya, apa maksudmu, nona muda? Rasa lega Wan Er sebelumnya digantikan oleh keresahan yang kembali muncul. Orang ini bersembunyi di sini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia melirik ke bawah ke rerumputan di puncak gunung, yang tampak pucat pasi. Di sepanjang arah yang ditunjuknya, beberapa helai rumput tampak bengkok. Tanda-tandanya samar tetapi dapat dikenali. Lihat ini. Perhatikan rumputnya, hanya 3 helai yang patah, jelasnya. Individu ini memiliki keterampilan gerakan yang luar biasa dan insting yang waspada. 3 bilah pedang yang patah itu akibat kepanikannya saat mendeteksi kehadiran kami. Kepergiannya yang cepat menunjukkan keahliannya dalam bersembunyi. Tempat saya berdiri menawarkan titik pandang terbaik di puncak gunung ini, memungkinkannya untuk mengamati kami tanpa terdeteksi dari 3 puncak. Ini menunjukkan perhatian dan pengalaman. Hampir tidak ada waktu yang berlalu dari kepergian Hei Yi hingga kesadaran tuan kami akan penyusup. Bahkan jika dia mengamati kami, dia hanya bisa melihat sekilas. Kami tiba tepat waktu, namun tidak menemukan siapapun. Orang ini pasti memiliki indera spiritual yang tajam, merasakan bahaya dan pergi setelah sekali pandang. Dia teguh dan tak tergoyahkan. Kebanyakan orang akan berlama-lama mengamati kami lebih lanjut, karena mustahil untuk menguraikan susunan kami hanya dengan sekali pandang. Namun, dia pergi dengan tegas. Individu ini pasti memiliki tekad yang luar biasa. Jika digigit ular berbisa, dia akan memotong anggota tubuhnya sendiri tanpa ragu-ragu. Selain itu, dia memancarkan aroma alami yang khas, yang menunjukkan adanya pembersihan otot dan tulang. Jika tidak, aroma seperti itu tidak akan melekat padanya. 3 bilah yang patah tidak sejajar, menunjukkan bahwa satu lutut menekan salah satu bilah, sementara tangannya menekan bilah lainnya. Lututnya yang lain tetap tertekuk, menunjukkan kesiapannya untuk bergerak. Jika tidak, akan ada 4 bilah yang patah. Hanya dengan 3 tanda ini saja, kita dapat menyimpulkan bahwa dia tidak terlalu tinggi tetapi memiliki perawakan yang besar, kecuali jika dia menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya. Petik 2. Jika Chang Xiao mengetahui analisis cerdas ini, dia pasti akan takjub. Wan Er telah menyimpulkan banyak informasi dari bukti sepele berupa 3 helai rumput yang patah. Keterampilan seperti itu sangat langka dan sulit untuk dikembangkan. Namun, Wan Er, seorang pelayan biasa bagi pria berbaju putih, memiliki ketajaman pikiran yang luar biasa. Hal itu membuat orang bertanya-tanya tentang kemampuan tuannya. Bab 33. Sebuah kesialan total.
Sebuah kecelakaan besar. Wan Er mengerutkan alisnya, merenungkan pengamatannya. Mungkin ada sedikit kekeliruan dalam penilaian saya sebelumnya, akunya. Orang ini mungkin tidak sekuat yang kita duga sebelumnya. Jika dia benar-benar sekuat itu, dia tidak akan meninggalkan jejak di rumput. Namun, jika dia tidak sekuat itu, sungguh mengkhawatirkan bahwa lawan kita memiliki tekad yang begitu teguh. Teman-temannya memahami implikasi yang tersirat, kekuatan seringkali identik dengan tekad yang teguh. Akibatnya, sungguh mengkhawatirkan bahwa seseorang yang kurang berkuasa menunjukkan ketegasan seperti itu. Wan Er terus berbicara dengan suara pelan sementara angin menerpa pakaiannya. Orang ini mungkin tidak memiliki kekuatan besar, tetapi dia berpotensi menciptakan komplikasi yang tak terduga. Jika dia memang berasal dari klan Cha, kita dapat mengantisipasi tantangan di depan. Para pria berpakaian hitam itu menundukkan kepala, mengakui kesalahan mereka, lalu pergi. Namun, Wan Er tetap tenggelam dalam perenungan, pikirannya terus menguasai dirinya. Pria berbaju putih itu, tanpa terganggu oleh situasi tersebut, menjawab dengan santai ketika Hei Yi meminta maaf. Bukankah lawan seperti itu membuat pertarungan menjadi lebih menarik? Dia melanjutkan, mengenai klan Cha, lanjutkan sesuai kebutuhan. Jika Anda menemui pengejaran lebih lanjut, pastikan Anda membawa pelakunya kepada saya. Secercah harapan terpancar di matanya, seolah-olah dia akhirnya menemukan lawan yang sepadan, perasaan yang bercampur dengan kegembiraan yang bercampur kecemasan. Dia menyimpan harapan bahwa Chang Xiao akan terbukti sebagai saingan yang tangguh. Satu-satunya kekhawatirannya adalah potensi kekecewaan jika Chang Xiao gagal memenuhi harapannya. Chang Xiao berlari menuruni gunung, jantungnya masih berdebar kencang karena sisa-sisa rasa takut. Perasaan bahaya yang akan datang telah meninggalkan bekas yang tak terlupakan. Sebelumnya, ia tidak pernah menyadari keberadaan tempat yang begitu mengancam, dipenuhi musuh-musuh tangguh yang begitu dekat dengannya. Bahkan setelah kembali ke rumah, rasa gelisahnya tetap ada, perasaan yang terus menghantui bahwa seekor ular berbisa telah menandainya. Hamparan luas hutan bambu dan tatapan tajam yang penuh kewaspadaan tetap terukir dalam ingatannya. Dia yakin bahwa orang yang telah mendeteksinya bukanlah kultivator biasa. Ahli seperti itu tidak pantas berada di dunia fana, mereka termasuk dalam alam King Yun. Namun, kenyataan yang tak terjelaskan adalah bahwa sosok yang menakutkan ini memang benar-benar tinggal di sini. Mengapa? Tuanku, kita telah dijebak, dan ini akan menimbulkan masalah besar bagi kita, kata pelayan itu dengan tergesa-gesa kepada Chang Xiao, wajahnya dipenuhi ketidakpuasan dan kecemasan. Masalah? Chang Xiao mengerutkan kening. Saya tidak setuju. Keterkejutan sang pelayan sangat terlihat, terbukti dari alisnya yang terangkat dan ekspresi bingungnya. Bagaimana mungkin kematian 8 kultivator klanmu yang tangguh tidak menimbulkan masalah besar? Namun, Chang Xiao memiliki perspektif yang berbeda. Senyum licik menghiasi bibirnya saat dia menjelaskan, bahkan tanpa rekayasa ini, klanmu tidak akan pernah mencari perdamaian dengan kita. Seseorang jelas-jelas mencoba menciptakan kekacauan, dan untuk saat ini, tindakan mereka mungkin menguntungkan kita. Sang pelayan mulai memahami strategi yang mendasari tindakan tuannya yang tampaknya gegabah. Ya, jawabnya, sebuah kesadaran yang semakin tumbuh muncul dalam dirinya. Chang Xiao tampaknya sedang merancang rencana yang licik. Setelah terdiam sejenak, Chang Xiao melanjutkan, meskipun demikian, ada sisi negatif dari situasi ini. Meskipun saat ini menguntungkan kita, kekuatan di balik gangguan ini bukanlah sekutu kita. Mereka adalah musuh yang tangguh, ancaman yang tidak dapat kita hadapi saat ini. Pikirannya kembali melayang ke gunung misterius dan hutan bambu yang penuh teka-teki. Terkadang, musuh tanpa disadari membantu kita. Dengan memposisikan diri sebagai musuh sekunder bagi berbagai kekuatan, kita dapat mempertahankan tingkat keamanan tertentu jika kita memainkan kartu kita dengan benar, jelas Chang Xiao. Kita dapat berkolaborasi dengan faksi-faksi ini untuk menargetkan musuh utama mereka, atau bahkan memanipulasi mereka untuk keuntungan kita. Sang pelayan tetap diam, menyerap wawasan tuan mudanya. Ia tak bisa menahan rasa sedih untuk Chang Xiao, yang, dalam kehidupan sebelumnya sebagai Raja Xiao, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sekarang, ia harus memanfaatkan penghinaan musuh-musuhnya sebagai cara untuk mempertahankan diri, sebuah pil pahit yang harus ditelan. Chang Xiao menghela napas dalam-dalam dan merenung, hari ini, mereka mungkin membenciku, tetapi suatu hari nanti, aku akan melambung terlalu tinggi untuk mereka raih. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa mendapatkan status sebagai musuhku membutuhkan usaha yang sangat besar. Pasrah dengan kenyataan yang dihadapinya, Chang Xiao masuk ke dalam rumah sambil berkata, aku butuh istirahat. Klanmu tidak akan pernah mencari perdamaian dengan kita, gumam pelayan itu pada dirinya sendiri, tiba-tiba memahami strategi rumit yang sedang dimainkan.
Tepat ketika Chang Xiao hendak memasuki kamarnya, dia berbalik dan bertanya, "Paman Song, saya baru-baru ini mendengar tentang hutan bambu di jantung ibu kota. Apakah Paman punya informasi tentang itu?" Pramugara Song terkejut. Bukan hutan bambu yang mengejutkannya, melainkan sapaan, "Paman Song," sebuah panggilan yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan oleh Chang Xiao. Diliputi emosi, Steward Song mengenang kembali kenangan indah saat seorang anak laki-laki dengan penuh kasih memanggilnya paman. Namun, ia dengan cepat kembali tenang dan tersenyum. Memang ada tempat seperti itu di ibu kota, zona terlarang yang bahkan tidak boleh dimasuki oleh bangsawan dan keluarga kerajaan. Zona terlarang. Apakah itu benar-benar penting? Rasa ingin tahu Chang Xiao tergelitik. Aku kebetulan menemukannya baru-baru ini saat menjelajah. Aku tidak menyangka ada tempat setenang ini di ibu kota. Aku bahkan sempat berpikir untuk membeli tanah di sana untuk membangun villa. Aku penasaran siapa yang menetapkannya sebagai zona terlarang. Pramugara Song tetap sangat tersentuh oleh sapaan yang familiar dan ikatan yang dilambangkannya. Ia takjub melihat pandangan hidup baru Chang Xiao dalam kesempatan keduanya, kesempatan untuk melampaui dirinya yang dulu. Chang Xiao menyadari pentingnya sepenuhnya membenamkan dirinya dalam aspek-aspek duniawi dari kehidupan fana. Untuk mencapai tujuan utamanya, ia harus merangkul kehidupan Chang Xiao, seorang tuan muda, dan membiarkan dirinya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang menyertainya. Pramugara itu, dengan senyum penuh arti, menimpali, "Saya tidak tahu semua detailnya, tetapi saya mendengar bahwa pemilik area itu adalah individu yang luar biasa. Seorang pria yang luar biasa." Chang Xiao merenung sejenak, mencerna informasi kecil ini sebelum berbalik menuju kamarnya. Namun, pelayan itu merasa perlu memberikan peringatan. "Tuanku, apakah Anda masih mempertimbangkan rencana apapun yang melibatkan hutan bambu itu? Saya sangat menyarankan untuk tidak melakukannya. Bahkan Raja pun tidak akan berani melakukan tindakan apapun terhadap tempat itu." Rasa ingin tahu Chang Xiao kembali terpicu, yang kemudian diiringi anggukan. "Aku mengerti. Sementara itu, di Istana Putra Mahkota, utusan klanmu telah menetap. Meskipun jumlah mereka cukup besar, yaitu 45 orang, istana tidak tampak terlalu ramai. Putra Mahkota sendiri tampak absen, memfokuskan energinya pada perjuangan rahasia melawan pangeran-pangeran saingannya. Ia memahami bahwa tahta dipertaruhkan, dan kehilangannya akan menjerumuskannya ke dalam kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupan rakyat biasa. Namun, di tengah manuver politik yang genting ini, Putra Mahkota merasa diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Istrinya, Putri Mahkota, dan klanmu tampaknya sibuk dengan kepentingan mereka sendiri dan kurang memperhatikan posisinya yang genting. Oleh karena itu, Putra Mahkota merasa amarahnya membara. Rencana-rencananya yang telah disusun dengan cermat tidak didengarkan, dan ia tak kuasa menahan amarahnya. Namun ia menyadari bahwa situasi ini melampaui kekecewaan pribadinya. Hal ini berdampak pada seluruh klan. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain menekan amarahnya dan meninggalkan istana. Dalam upayanya mencari tempat berlindung yang aman, istana kekaisaran muncul sebagai pilihan ideal. Itu bukan hanya satu-satunya pilihan, tetapi juga yang paling strategis. Meskipun tinggal bersama ayahnya, sang raja, bukanlah prospek yang sepenuhnya nyaman, hal itu memberinya pengaruh dan kendali atas peristiwa yang terjadi, faktor penting dalam mengejar ambisinya. Bagi klanmu, kehadiran atau ketidakhadiran Putra Mahkota tidak terlalu berpengaruh dalam rencana besar mereka. Mereka telah mempersiapkan diri dengan cermat untuk konfrontasi penting ini dan siap untuk melaksanakan strategi mereka. Saat para anggota klanmu menunggu kabar dari garda depan mereka, ketegangan menyelimuti suasana. Jam demi jam berlalu, dan kekhawatiran tumbuh di antara mereka. "Mengapa mereka belum kembali juga?" tanya pemimpin mereka, seorang pria tua yang memancarkan wibawa. Tepat ketika pertanyaan itu keluar dari bibirnya, seorang utusan akhirnya tiba dengan informasi penting. Seorang pria, berusia sekitar 30 tahun dan berpakaian hitam, memasuki istana dengan sikap gelisah. Ia tergagap-gagap saat mencoba menyampaikan kabar buruk tersebut. Kabar buruk, ia memulai, gemetar ketakutan. Wajahnya memucat, mencerminkan ketakutannya yang mendalam. Seketika itu juga, semua yang hadir di ruangan itu berdiri, kecemasan mereka sangat terasa. Utusan itu melanjutkan, suaranya bergetar, 8 pasukan garda depan, yang pergi ke rumah Ye, mereka tewas di rumah jenderal. Tak seorang pun dari mereka selamat. Tampaknya mereka semua dipenggal kepalanya. Pengungkapan itu menggantung di udara, berat dan penuh firasat buruk. Kedelapan orang itu menemui ajal mereka dengan cepat dan telak, tumbang oleh satu serangan mematikan. Bab 34. Guru Feng telah tiba. Ini dia Guru Feng. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Semuanya. Klan Cha sudah menghubungi pemerintah.
Mereka telah memberitahu para petugas bahwa mereka bertemu dengan para pembunuh, dan 8 jenazah telah dikirim ke Departemen Penjaga Ibu Kota. Berita mengejutkan itu menggantung di udara, dan ruangan itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pria tua di meja itu tak kuasa menahan keterkejutan dan kemarahannya. Ia membanting meja dengan keras, lalu berdiri. Tidak bisa dipercaya. Yang lain saling bertukar pandang, wajah mereka mencerminkan ketersenjingan dan keputusasaan. Mereka tidak dapat memahami keberadaan kekuatan yang begitu dahsyat di dalam keluarga seorang jenderal. Mereka sangat menyadari kekuatan ke-8 garda depan itu, yang membuat kabar bahwa mereka telah tewas hanya dengan satu serangan menjadi semakin mengejutkan. Bahkan Putri Mahkota, yang duduk di kursinya, terdiam, mulutnya ternganga karena takjub. Situasi itu terasa tidak nyata, seolah-olah hantu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Klanca, pria tua itu mendengus dengan nada jijik, matanya dipenuhi tekad dingin. Katakan padaku, bagaimana ini bisa terjadi? Utusan itu ragu sejenak sebelum menceritakan kejadiannya. Awalnya, terjadi pertengkaran. Kemudian mereka menyerbu masuk ke rumah. Serentak, pengurus rumah berteriak, hentikan mereka, dan banyak suara dari rumah ikut bergabung. 7 anggota Klanca tiba lebih dulu dan menghadapi orang-orang kami di tanah. Masing-masing dari orang-orang kami, jatuh hanya dengan satu pukulan. Satu serangan. Semua orang tersentak ketakutan. Benar. Satu kali kesalahan. Malam ini, aku akan menyaksikan sendiri kekuatan Klanca yang tak terukur. Mata pria tua itu berkilat penuh dengan keinginan untuk membalas dendam. Namun, seorang cendekiawan parubaya yang duduk di dekatnya menyela, besok adalah hari lelang manik-manik dan tertinggi. Jika kita menunda misi kita demi balas dendam, kita berisiko membahayakan kepentingan klan kita. Mari kita fokus untuk mendapatkan manik-manik dan tertinggi terlebih dahulu dan membalas dendam untuk Cheng Bai setelahnya. Kita tidak boleh mengorbankan misi klan kita demi dendam pribadi. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan saat mereka merenungkan kata-kata sang cendekiawan. Tepat saat itu, sebuah suara dari luar pintu mengumumkan, pesan dari raja. Pesan itu menyampaikan instruksi raja agar mereka tetap tenang dan menahan diri dari tindakan tergesa-gesa selama masa yang penuh gejolak ini. Pesan-pesan dari berbagai kekuatan lain mulai berdatangan ke istana pangeran. Pemimpin utama sekte King Yun telah membawa 3 murid ke kota Chensing. Ketua utama kedua sekte Changshan dan para muridnya telah menetap di dekat ruang penjualan di kota Chensing. Pembuat dan utama serta hierarki sekte Ling Yun telah memasuki kota Chensing bersama 7 murid. Sekte Wuliang telah memasuki kota Chensing. Klan Long telah tiba di ibu kota. Klan Nangong telah tiba di ibu kota. Klan Gongsun. Pesan-pesan terus berdatangan, menekankan betapa seriusnya situasi tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pesan raja, ibu kota dilanda kerusuhan besar, terutama karena pelelangan manik-manik dan tertinggi. Jika mereka terus memprovokasi Klanca dan menunda lelang lebih lanjut, semua sekte dan klan akan menganggap mereka sebagai target utama pembalasan. Terlebih lagi, rumah jenderal berada di dekat ruang penjualan, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghindari kemarahan faksi-faksi yang tangguh ini. Wajah pria tua itu memerah saat ia menarik napas dalam-dalam. Kau benar. Klan adalah yang utama. Kata-katanya terdengar patuh, tetapi kengganannya terlihat jelas dari sikapnya. Mari kita ambil jenazah rekan-rekan kita dulu, katanya tanpa daya. Ketika Mu Cheng Bai meninggal, mereka telah membuat rencana balas dendam, tetapi sekarang, dengan 8 rekan mereka lagi yang gugur, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu saat yang tepat. Situasi tersebut benar-benar telah menjadi sangat menjengkelkan bagi semua pihak yang terlibat. Di sisi berlawanan dari kekacauan itu, Chang Xiao merasakan gelombang kelegaan saat menyaksikan matahari perlahan terbit di atas cakrawala. Hari ini adalah hari lelang, dan dia yakin tidak akan menghadapi serangan apapun. Hanya 1 hari yang dia butuhkan untuk mengisi kembali ruang spiritual dan memelihara Cian Surga. Selain itu, dia harus menyusun rencana untuk memastikan keselamatan keluarganya. Namun, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak waktu, itu akan lebih baik. Setidaknya, bertahan hingga lelang akan memberinya 1 hari. Sang pelayan turut merasakan kelegaan Chang Xiao. Orang-orang yang ditugaskan untuk memantau klan Cha juga merasa lega, begitu pula Su Yeyue, Lan Langlang, dan Zuo Wuji. Peristiwa malam sebelumnya telah membuat semua orang lebih siap, dan mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan klan Cha. Bahkan di dalam istana kekaisaran, putra mahkota dan raja merasakan kelegaan. Bentrokan antara klan Mu dan klan Cha telah menarik perhatian di seluruh ibu kota. Meskipun hanya pertempuran antara 2 faksi, hal itu telah menyita minat banyak orang. Dalam rentang waktu 1 hari, seluruh situasi di ibu kota telah mengalami transformasi radikal. Berbagai faksi telah terbentuk di ibu kota, namun keadaan secara keseluruhan tampak seimbang secara aneh. Sekilas,
Semuanya tampak damai, memberikan kesan bahwa tidak ada hal yang tidak biasa terjadi. Di pagi buta, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Aula Lingbao masih relatif tenang. Namun, siapapun yang mendekati aula dapat merasakan banyak mata mengamati pintu masuknya. Saat sinar matahari pertama menerobos masuk, bendera warna-warni Aula Lingbao dikibarkan, sebuah panji 7 warna yang berkibar tertiup angin. Itu memberi sinyal kepada semua orang bahwa lelang ini akan luar biasa. Para penonton dipenuhi kegembiraan saat melihat bendera 7 warna. Bendera tersebut menandakan bahwa ini adalah lelang tingkat atas, sebuah kejadian langka di dunia fana, yang hanya pernah dikibarkan 3 kali sebelumnya. Oleh karena itu, semua yang tertarik pada lelang tersebut dipenuhi antisipasi, karena itu berarti barang-barang yang sangat berharga akan dilelang. Setiap klan dan sekte mendambakan untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, mengatasi keterbatasan kultivasi mereka, dan mempersiapkan penerus masa depan mereka. Jalan di depan masih panjang, dan acara ini menyediakan batu loncatan yang sangat penting. Matahari menyinari atap ruang lelang, dan bendera berkibar lembut tertiup angin. Alunan musik merdu memenuhi udara, menyelimuti seluruh aula lelang. Dengan penuh gaya, pintu ruang lelang dibuka lebar, memperlihatkan 2 baris wanita muda berpakaian elegan berwarna putih. Gaun mereka yang menjuntai berkibar saat mereka berjalan, mengambil posisi di kedua sisi pintu masuk. Karpet merah membentang dari dalam ruang lelang ke jalan di antara 2 barisan wanita tersebut. Pemandangan itu sungguh mempesona. Angin bermain-main dengan gaun putih mereka, rambut indah mereka menari-nari di udara, dan aroma yang memikat tercium di sekitar mereka. Ini sangat bagus. Saat para wanita muda yang memesona berbaju putih berdiri tegak di pintu masuk, beberapa hadirin tak kuasa menahan diri untuk melirik, terpikat oleh keanggunan mereka. Namun, kesadaran kolektif menyelimuti kerumunan, apakah mereka membawa cukup uang untuk lelang bergengsi ini? Ketakutan akan potensi rasa malu menghantui mereka. Sebuah suara lantang, mengingatkan pada dentang lonceng, mengumumkan, lelang akan segera dimulai di Aula Suci Lingbao. Semua tamu terhormat, silakan menuju ruang lelang. Orang-orang mulai berdatangan menuju Aula Lingbao dari berbagai arah, mengenakan jubah yang menjuntai, dengan aura ketenangan bak seorang bijak. Beberapa orang telah menunggu dengan penuh harap sejak beberapa waktu lalu, tetapi tidak ikut bergabung dengan kerumunan pengunjung. Aturan tak tertulis mengatur masuk ke ruang lelang, sistem antrean yang ketat. Individu yang lebih kuat masuk lebih dulu, dan melanggar aturan ini dapat mengundang konsekuensi yang mematikan. Di dunia bela diri, prestise sangat penting, dan menantang posisi seseorang dalam antrean dapat meningkat menjadi duel hidup dan mati. Di pintu masuk, seorang pembawa acara dengan merdu membacakan nama-nama mereka yang telah mendapatkan tempat mereka. Yang Mulia Pemimpin Sekte King Yun, Meng Wu Fei, silakan maju. Pemimpin Sekte Changsan, Li Changqing, kami menantikan kehadiran Anda. Yang Mulia Pemimpin Sekte Ling Yun, Xiao Moyan, kami menyampaikan undangan kami. Nama-nama tokoh yang dihormati di dunia bela diri bergema di udara, membuat siapapun yang mendengarnya merasa kagum. Tokoh-tokoh legendaris ini kini berkumpul untuk sebuah lelang yang tampaknya biasa saja. Saat semakin banyak tokoh terkemuka masuk, sekitar 20 orang telah bergabung dalam acara tersebut, namun kerumunan besar masih tetap berada di luar pintu. Kegembiraan meningkat, bercampur dengan rasa ingin tahu tentang berapa banyak lagi tamu terhormat yang mungkin akan datang. Terbukti bahwa ada lebih dari beberapa manik-manik Supreme dan yang dilelang, tetapi jumlahnya jauh dari cukup untuk semua orang yang hadir. Konflik yang memanas pun muncul, meskipun bersifat finansial. Terlepas dari hasilnya, pemenang pasti akan membayar harga yang mahal kali ini. Tanpa diduga, seorang pria tegap dengan rahang persegi dengan santai melewati antrean dan melangkah menuju pintu masuk, memancarkan aura percaya diri dan ketampanan. Para penonton terkejut. Siapa yang berani melanggar kebiasaan yang sudah mapan ini? Meskipun mereka yakin tidak ada seorang pun di antrean yang akan menghentikannya, mereka mengantisipasi tindakan cepat dari staf Aula Lingbao. Namun, yang mengejutkan mereka, para staf Aula Lingbao hanya mengumumkan dengan suara lantang, Feng Ziling, Tuan Feng, silakan masuk. Tuan Feng. Siapakah Tuan Feng? Kebingungan menyebar di antara kerumunan. Nama ini asing bagi mereka. Namun, di sini ada sosok tak dikenal yang dengan santai memasuki ruang penjualan. Siapakah dia, dan apa signifikansinya? Bagaimana mungkin dia diizinkan melewati semua tamu terhormat yang masih menunggu di luar? Pertanyaan-pertanyaan tak terhitung jumlahnya berputar di benak mereka yang hadir. Bab 35. 2 kali terjatuh. Sepasang jatuh. Master Feng, sebenarnya, adalah Chang Xiao yang menyamar dengan cerdik. Sekali lagi, Raja Xiao telah mengubah penampilannya, kali ini mengadopsi persona Feng Ziling. Dengan anggun dan santai,
ia memasuki ruang penjualan, memposisikan dirinya di pagar lantai 2, menatap kerumunan orang di bawah. Sikapnya memancarkan aura keangkuhan yang penuh percaya diri, yang membuat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan bingung. Namun, dia tetap acuh tak acuh, tidak mempedulikan rasa ingin tahu mereka. Master Guan Wansan, pakar utama di ruang penjualan itu, mendekat dengan rendah hati dan tersenyum. Saudara Feng, Anda datang lebih awal. Saya mohon maaf karena tidak berada di pintu masuk untuk menyambut Anda secara pribadi. Dalam hati, Guan Wansan bertanya-tanya tentang tingkah laku Chang Xiao yang mencolok. Bukankah seharusnya dia bersikap rendah hati? Mengapa bersikap mencolok di depan banyak orang? Apakah dia tidak menyadari risiko terbongkarnya perilakunya? Chang Xiao menjawab dengan tenang, tidak perlu khawatir. Saya hanya di sini untuk memastikan manik-manik dan saya laku dengan harga yang wajar. Guan Wansan menjawab dengan sungguh-sungguh, yakinlah, harta karun yang legendaris seperti ini nilainya setara dengan tebusan raja. Kami membeli 5 butir manik-manik dari Anda hanya dengan 500.000 batangan perak. Jelas sekali kami mendapatkan kesepakatan yang fantastis. Suara Chang Xiao tetap tenang saat ia berkomentar, memang, saya yakin bahwa tanpa keuntungan kecil ini, Anda tidak akan mampu menjalankan peran Anda dengan baik. Guan Wansan, yang berpengalaman dalam menangani tamu, kehilangan kata-kata. Ia berpikir, pria ini terlalu terus terang. Percakapannya kurang berkelas, dan ia tampak acuh tak acuh terhadap perasaanku. Setelah beberapa ucapan basa-basi lagi, Guan Wansan meminta izin untuk pergi. Orang-orang dari berbagai sekte menduduki tempat duduk di lantai pertama, sementara anggota keluarga kerajaan dan klan bangsawan menemukan tempat mereka masing-masing. Kedelapan klan bangsawan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia. Meskipun secara resmi berada di bawah keluarga kerajaan, sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan mereka melampaui sekadar gelar. Perwakilan klanmu tiba, dan sikap mereka tampak agung. Mereka memancarkan otoritas, menampilkan pembawaan khas klan bangsawan. Chang Xiao mengamati mereka dari kejauhan, tinju kanannya terkepal diam-diam di bawah lengan bajunya. Gelombang energi dingin mengalir melalui tinjunya, tak terlihat dan tanpa suara. Tidak diragukan lagi, mereka berasal dari klan bangsawan. Sikap mereka sungguh terhormat. Tentu saja, inilah esensi sejati dari kebangsawanan. Pujian mengalir dari para penonton, dan kedua delegasi klanmu, meskipun ekspresi mereka tidak tersenyum, menikmati perhatian tersebut. Mereka mengharapkan pengakuan dan kemajuan dalam klan mereka setelah keberhasilan mereka di lelang tersebut. Sementara itu, delegasi klanmu yang setengah baya melangkah maju dengan penuh percaya diri, hanya untuk tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kepercayaan dirinya sebelumnya lenyap dan ia tersandung, hampir terjatuh ke lantai. Namun, pengalamannya sebagai kultivator memungkinkannya untuk menggunakan energi spiritualnya untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Meskipun demikian, insiden itu tetap menjadi pemandangan yang canggung. Kecelakaan seperti itu telah mengejutkan semua orang, dan mereka merasa tak percaya bahwa seorang delegasi dari klanmu yang terkenal telah tersandung begitu memalukan pada kesempatan penting ini. Setelah sesaat kebingungan, tawa meletus dari kerumunan. Pria parubaya itu berdiri tegak, wajahnya memerah karena malu. Dia melirik ke bawah ke kakinya, tetapi tidak ada yang tampak salah. Dia memutuskan untuk terus berjalan, karena takut berhenti hanya akan memperburuk situasi. Dengan hati-hati, ia melangkah maju lagi, bertekad untuk menjaga harga dirinya. Ia mencoba bertindak seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Tetapi saat ia melangkah untuk ketiga kalinya, kakinya tergelincir sekali lagi, membuatnya lengah. Kali ini, ia tidak bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, dan dengan momentum yang besar, ia terhuyung ke depan. Karena terburu-buru, tangannya terangkat tanpa sadar, dan dia hampir terjatuh ke lantai. Pada saat terakhir, dia berhasil menarik kepalanya agar tidak terbentur tanah dengan keras. Menggunakan kemampuan kultivasinya, dia dengan anggun berdiri, wajahnya lebih merah dari sebelumnya. Di mata para penonton, dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga mencoreng nama baik klannya. Sebagian orang di kerumunan tidak dapat menahan kebingungan mereka. Ada apa dengannya? Mengapa dia bertindak begitu ceroboh? Dia berasal dari salah satu klan bangsawan. Meskipun jatuh pertama bisa dianggap sebagai kecelakaan, ini benar-benar tindakan bodoh. Hei, jaga ucapanmu. Dia dari klanmu. Tunjukkan rasa hormat. Baiklah. Maafkan saya. Tawa memenuhi udara, dan suasana riang gembira itu bertahan lama. Pria tua itu, delegasi klanmu lainnya, menegur pria parubaya itu dengan suara rendah, rasa malunya sendiri terlihat jelas. Ada apa denganmu? Melakukan kesalahan seperti itu di saat genting ini. Kau telah mempermalukan kami. Seharusnya kau tidak ikut denganku.
Pria parubaya itu tak mampu membantah, menundukkan kepala dan memberikan penjelasan yang lemah. Rasanya seperti menginjak es. Pria tua itu meledak dalam amarah. Omong kosong. Es di tengah musim panas. Kita berada di aula Lingbao. Tidak mungkin ada es di lantai. Setidaknya buatlah alasan yang lebih baik. Dasar tolol. Jika aku tahu kau akan mempermalukan diri sendiri seperti ini, aku pasti sudah membiarkanmu mati saat ibumu mengandungmu. Pria parubaya itu tidak bisa menjawab, tetapi terus meminta maaf dalam hati. Namun, ia menyimpan perasaan pahit terhadap lelaki tua itu. Ibunya telah meninggal dunia sejak lama, dan lelaki tua itulah yang memukulinya hingga tewas. Ia merasa tersinggung setiap kali ayahnya menyebut nama ibunya. Keduanya sempat mempertimbangkan kemungkinan seseorang mengutak-atik mereka, tetapi akhirnya menepisnya. Mereka percaya tidak akan ada yang berani melakukan tindakan seperti itu di depan khalayak yang begitu luas. Terlebih lagi, mereka tidak mendeteksi jejak kekuatan spiritual apapun. Seperti yang telah dikatakan lelaki tua itu, mereka berada di aula Lingbao, dan bahkan 8 klan bangsawan pun tidak berani mengklaim otoritas tertinggi. Yang tak dapat mereka pahami adalah keberadaan Ki Ungu yang naik dari timur, sebuah seni bela diri dengan kehalusan sedemikian rupa sehingga luput dari perhatian mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, keterampilan unik ini telah digunakan oleh orang di balik manipulasi es yang halus tersebut. Di lantai 2, Chang Xiao bersantai setelah berhasil mengerjai para delegasi klanmu. Dia melonggarkan kepalan tangannya setelah merasakan sensasi dingin di telapak tangannya. Beberapa saat sebelumnya, dia telah menggunakan ki dinginnya untuk menciptakan 2 pecahan es setipis sayap jangkrik, lalu menempatkannya dari jarak jauh di bawah kaki delegasi parubaya itu. Tak seorang pun di antara hadirin yang mendeteksi manipulasi halusnya. Itu adalah manuver yang berisiko, tetapi membuahkan hasil, berhasil menipu klanmu dan menghindari kecurigaan apapun. Meskipun individu-individu ini mungkin tidak menimbulkan ancaman signifikan bagi Raja Xiao yang tangguh, dan mereka adalah kultivator terbaik di dunia ini, mengalahkan mereka semua bukanlah tugas yang mudah. Beberapa peserta tetap sulit dipahami bahkan oleh Chang Xiao, sehingga ia tetap waspada. Lelucon itu mungkin tidak berbahaya, tetapi kepuasan yang didapatnya sudah cukup untuk saat ini. Dia merenung, Ki Ungu yang naik dari timur benar-benar luar biasa. Mungkin ini adalah seni bela diri nomor 1 di dunia. Jika aku pernah menghadapi situasi yang tidak bisa kutangani sendiri, keterampilan ini bisa menjadi solusi yang sempurna. Ia tidak meninggalkan jejak dan ideal untuk pembunuhan atau operasi rahasia. Chang Xiao tetap fokus pada karpet merah di lantai pertama, tetapi tidak menemukan jejak es yang telah ia gunakan secara strategis. Baru kemudian ekspresi puas muncul di wajahnya. Es itu lenyap tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak air atau perubahan warna. Itu benar-benar operasi yang senyap dan tanpa suara. Bahkan jika berada di tanah kering, Chang Xiao yakin es tersebut tidak akan meninggalkan jejak, terutama di medan perang tempat para kombatan terus-menerus terlibat dalam pertempuran sengit dan penuh keringat. Senyum kemenangan teruk di bibirnya saat ia kagum akan keefektifan teknik Ki Ungu yang muncul dari timur miliknya. Tak lama kemudian, Chang Xiao melihat Su Yeyue, ditemani beberapa saudarinya, memasuki ruang penjualan. Di belakang mereka, ada 2 pemuda yang berpakaian cukup rapi. Dari kejauhan, mereka tampak menarik. Tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa mereka tak lain adalah Lan Langlang dan Zuo Wuji. Salah satu dari mereka berjalan seolah-olah tidak memiliki tulang punggung, sementara yang lain mengamati sekelilingnya dengan sepasang mata yang aneh dan menyilang. Mereka menampilkan citra yang agak tidak lazim. Terlibat dalam percakapan yang berbisik, mereka saling bertukar pikiran. Di mana si nakal Chang Xiao itu? Apa dia tidak menyadari hari ini adalah hari penting bagi 3 tuan? Setidaknya kita seharusnya datang bersama. Aku penasaran apakah akhirnya aku akan mendapatkan Rui Gyokku. Percaya atau tidak, semua orang ini ada di sini untuk itu. Rui Gyokku, dari semua hal. Tentu saja aku mau, tapi aku khawatir aku akan kalah. Bab 36. Gadis dan tangan emas. Gadis dan tangan emas. Titik. Di ruang penjualan yang luas, berkumpul sejumlah tokoh terkemuka. 4 kelompok mewakili keluarga kerajaan, 15 kelompok berasal dari klan-klan militer, dan 8 klan bangsawan masing-masing memiliki kontingennya sendiri. Selain itu, beberapa sekte aktif juga hadir, tetapi yang benar-benar mengejutkan kerumunan adalah kehadiran 15 sekte rahasia, yang jarang berpartisipasi dalam acara publik. Hampir 400 orang datang untuk mengikuti lelang ini, dan masing-masing memiliki status tinggi di dunia fana. Ini adalah kesempatan langka di mana begitu banyak tokoh berpengaruh yang beragam berkumpul. Saat lelang hendak dimulai, pintu ruang lelang perlahan-lahan ditutup rapat, dan tidak ada lagi yang diizinkan masuk setelah terlambat. Namun, tepat saat pintu menutup, sebuah kereta yang tidak biasa datang.
Kereta yang terbuat dari bambu ini memiliki pesona unik, memancarkan aura keanggunan dan keindahan alam. Kereta itu berhenti di depan pintu masuk, dan dua pelayan bertubuh kekar membuka tirai. Sebuah kaki yang menakjubkan muncul dari kereta, memikat para penonton. Kini semua mata tertuju pada kaki yang mempesona ini. Seketika itu juga, seorang wanita muda berpakaian putih, dengan sosok yang mempesona dan rambut hitam berkilau, dengan anggun melangkah keluar dari kereta dan berdiri di pintu masuk. Ia dengan mudah menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan dalam balutan pakaian putihnya yang sederhana, kecantikannya mengalahkan pakaian yang paling mewah sekalipun. Ruang pameran pun menjadi sunyi senyap karena para hadirin terpukau oleh keanggunannya. Jadi, ini Aula Lingbao yang terkenal itu, benar. Wanita muda berbaju putih itu memasuki pintu dengan senyum lembut. Dua barisan gadis pengiring upacara di pintu itu memang menarik, tetapi mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecantikan mempesona dalam balutan gaun putih. Guan Wansan bergegas maju, ketenangannya yang biasa digantikan oleh sikap gugup. Dia berhenti di depan wanita muda berbaju putih, memberi hormat dengan membungkuk. Suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut Anda di Aula Lingbao, Nyonya. Bagaimana kabar Tuan? Wanita muda berbaju putih itu membalas salamnya dengan anggukan kecil. Saya sangat terkejut bahwa Guru Guan masih mengingat saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Guru saya dalam keadaan sehat. Guan Wansan merasakan gelombang kelegaan dan terus membungkuk dalam-dalam. Kehadiran Anda di Aula Lingbao, Yang Mulia, adalah suatu kehormatan besar. Silakan masuk. Dengan senyum ramah, wanita muda itu menjawab, saya datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semoga tidak merepotkan, Tuan Guan. Guan Wansan, yang kini sedikit berkeringat, terus membungkuk. Tidak apa-apa. Kehadiran Anda merupakan kehormatan besar bagi kami. Wanita muda itu, didampingi oleh Guan Wansan yang tampak rendah hati, memasuki ruang penjualan. Di belakangnya mengikuti dua pria berpakaian hitam, ekspresi mereka benar-benar sulit ditebak, menyerupai dua pilar yang kokoh, satu di sebelah kirinya dan yang lainnya di sebelah kanannya. Di antara para penonton yang penasaran, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa ingin tahu tentang identitas wanita muda tersebut. Siapakah dia? Guan Wansan mungkin adalah penikmat sejati Aula Lingbao, bukan kultivator tingkat tertinggi, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan yang tangguh mendukung pendirian tersebut. Itulah sebabnya mengapa bahkan 8 klan bangsawan menahan diri untuk tidak membuat masalah di ruang penjualan. Namun, Guan Wansan menunjukkan rasa hormat yang ekstrim di hadapan wanita muda berbaju putih dan tampak takut mengecewakannya. Apa alasan di balik rasa hormat ini? Selain itu, selama percakapan mereka menyebutkan seseorang yang disebut sebagai Sang Guru. Siapakah guru misterius ini? Wajah Chang Xiao tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang merayap masuk. Pikirannya berpacu, Guan Wansan menyebut orang itu sebagai Tuan. Itu tidak terlalu aneh mengingat konteksnya. Namun, gadis bangsawan itu juga memanggilnya Tuan. Nah, itu memang aneh. Mungkinkah? Sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya, dan dia tak bisa menahan diri untuk mempertimbangkan kemungkinan tertentu. Mungkinkah gadis bangsawan yang tampaknya berkuasa ini hanyalah seorang pelayan yang mengabdi kepada tuannya? Saat Chang Xiao merenungkan gagasan ini, ide itu mulai berakar. Mungkin, dalam hubungan yang penuh teka-teki ini, gadis itu hanyalah seorang pelayan, namun Guan Wansan memperlakukannya dengan penuh hormat bahkan sangat rendah hati. Pasti ada kisah tersembunyi di balik hubungan mereka. Pertanyaan yang menggemparkan di benaknya adalah, siapa di dunia ini yang memiliki seorang pelayan dengan kecantikan yang begitu memukau? Saat gadis itu dengan anggun berjalan melewati ruang lelang, matanya yang memikat tiba-tiba menoleh ke arah Chang Xiao, dan dia memberikan senyum hangat. Tuan Guan, lelang masih beberapa waktu lagi, dan sudah ada seseorang yang berdiri di dekat pegangan tangga di lantai atas. Saya merasa orang ini jauh dari biasa. Guan Wansan, seorang pria yang berpengalaman dan cerdas, menyadari bahwa gadis itu menanyakan tentang Chang Xiao. Tampaknya wanita muda yang jeli itu telah menyadari bahwa Chang Xiao bukanlah pengunjung biasa. Staf ruang lelang sibuk dengan persiapan menit-menit terakhir untuk lelang, dan Chang Xiao adalah satu-satunya yang dengan santai berdiri di dekat pegangan tangga di lantai atas. Rasa ingin tahu gadis itu tentang identitas Chang Xiao semakin meningkat, dan dia mencari informasi lebih lanjut. Chang Xiao sengaja memposisikan dirinya jauh dari keramaian karena beberapa alasan. Pertama, dia ingin mengamati para kultivator terkemuka yang hadir untuk bersiap menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Kedua, karena dia menyamar, dia merasa tidak perlu khawatir akan terlibat dalam masalah. Terakhir, sebagai pria dengan aura misterius, dia secara halus mencoba menarik perhatian para wanita muda yang anggun.
Gadis berbaju putih itu jelas-jelas tertarik pada Chang Xiao, dan itulah yang dia harapkan. Dia terpikat oleh keunikan gadis itu sejak saat dia masuk. Kehadiran gadis itu benar-benar menarik perhatiannya, dan kekhasannya membuatnya penasaran, bukan hanya pada gadis itu tetapi juga pada tuannya. Dalam percakapan aneh ini, tampak seolah-olah gadis itu dan Chang Xiao sedang mengembangkan hubungan tanpa kata, layaknya pasangan yang sedang kencan pertama. Namun, tanpa mereka sadari, Guan Wansan mendapati dirinya berada dalam situasi yang canggung. Gadis itu menanyakan tentang Chang Xiao, dan diharapkan Guan Wansan akan memberikan jawaban yang lugas. Namun, Chang Xiao adalah orang yang memasok manik-manik dan tertinggi, dan dia tidak berniat mengungkapkan fakta ini kepadanya. Jika tuannya mengetahui peran Chang Xiao dalam menyediakan manik-manik dan Aula Lingbao mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh lebih banyak dari Feng Ziling. Dengan demikian, Guan Wansan merasa terpaksa menipu gadis itu, bahkan dengan risiko menyinggung majikannya yang berpengaruh. Dengan sedikit pasrah, Guan Wansan menjawab, "Nyonya, saya dengan rendah hati memohon maaf. Pria ini adalah teman lama saya yang telah menghabiskan waktu cukup lama di alam liar. Karena itu, dia mungkin tidak terbiasa dengan beberapa etika sosial. Saya memohon pengampunan Anda atas namanya." Gadis itu menjawab dengan tenang, "Begitu. Memang pria yang kasar. Orang-orang seperti itu mungkin akan mendatangkan masalah besar bagimu suatu hari nanti." Suaranya lembut, tetapi kata-katanya mengandung bobot yang menyeramkan. Tatapan gadis anggun itu menyapu kerumunan, mencari jawaban, sebelum akhirnya tertuju pada Chang Xiao sekali lagi. Rasa ingin tahunya tergelitik, dan dia memutuskan untuk mengungkap identitas individu misterius ini. Chang Xiao tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan intensitas tatapan gadis itu. Berbagai pikiran melintas di benaknya, sepertinya nona muda ini mencoba menyelidiki latar belakangku. Apakah dia berusaha memastikan identitasku? Dengan sikap tenang, ia merenung, ya, dia memang tegas. Tetapi sebagai seorang wanita muda, dia mungkin kurang memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Ketegasannya bisa jadi pertanda kurang pengalaman. Menurut saya, tuannya harus memberinya pelajaran etiket yang lebih komprehensif. Guan Wansan memanggilnya, "Nyonya," sebagai bentuk penghormatan, tetapi ketika Chang Xiao menggunakan sapaan yang sama, terdengar nada sarkastik yang tak bisa diabaikan. Gadis berbaju putih itu sedikit mengerutkan alisnya. "Tuan, saya rasa Anda mungkin bereaksi berlebihan. Apakah nama Anda benar-benar begitu tidak pantas?" Sebuah pandangan sekilas dari Chang Xiao menyertai jawabannya. "Kau yang memulai konfrontasi ini dengan kata-katamu yang tajam. Aku hanya membalasnya. Bagaimana kau bisa menuduhku bereaksi berlebihan? Mengenai namaku, mungkin saja tidak pantas, tetapi aku berdiri di hadapanmu, tanpa penyesalan." Guan Wansan menyaksikan dengan kecemasan yang semakin meningkat. Situasi tegang terjadi tepat di depannya antara gadis itu dan Feng Ziling. Jika keadaan terus seperti ini, konfrontasi tampaknya tak terhindarkan. Rasa pahit membuncah dalam dirinya saat situasi semakin di luar kendali. Dia tidak mengerti bagaimana Feng Ziling, yang biasanya dikenal karena ketenangannya, bisa menjadi begitu tidak masuk akal pada saat kritis ini. Terlibat dalam perselisihan dengan seseorang yang seharusnya tidak pernah dia lawan sungguh membingungkan. Yang tidak ia sadari adalah bahwa kedua pihak sebenarnya mencapai tujuan yang mereka inginkan. Meskipun mereka tidak saling mengenal, baik Chang Xiao maupun gadis itu menyadari pentingnya peran masing-masing. Bentrokan tak terduga ini menjadi katalis bagi interaksi mereka di masa mendatang. Kecerdasan dan ketajaman pengamatan mereka membimbing tindakan mereka. Gadis berbaju putih itu, dengan suara dingin, melontarkan tantangan. "Kau berbicara dengan berani, menyiratkan bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa, kurasa." Bibir Chang Xiao melengkung membentuk seringai saat dia membalas, "Memang, aku memiliki bakat tertentu. Di dunia yang berbahaya seperti ini, itu sangat penting. Apakah kau berani mengujiku?" Dia menghadapi tantangannya secara langsung. Raut wajah gadis itu berubah muram sesaat ketika dia menjawab dengan tenang, "Lanjutkan." Salah satu pria berpakaian hitam yang mengapitnya melompat ke udara dengan fokus yang intens, berubah menjadi pusaran kegelapan yang bergemuruh dengan energi. Tangannya terulur ke arah kepala Chang Xiao, bermaksud untuk memberikan serangan mematikan. Itu adalah pukulan yang dahsyat, dan kelengahan Chang Xiao sekecil apapun dapat menyebabkan kematian seketika. Namun, tatapan Chang Xiao tetap tertuju pada sosok yang mendekat. Dengan teriakan tegas, dia melompat dari pagar lantai atas seperti anak panah yang melesat, memperpendek jarak antara dirinya dan penyerang berpakaian hitam itu. Dengan suara "puff" yang menggema, tangannya muncul dari balik lengan bajunya, seketika berubah menjadi warna keemasan. Ini adalah salah satu teknik bela diri khusus Chang Xiao. Tangan emas.
Teknik ini memberikan tangannya kepadatan dan kekuatan emas murni, mampu menghancurkan gunung dan meluluhlantakkan apapun yang ada di jalannya. Itu adalah teknik dahsyat yang dikenal sebagai tangan emas. Bab 37. Pertempuran dan komitmen. Perjuangan dan komitmen. Pria berbaju hitam itu berniat melompat lebih tinggi dari Chang Xiao, mencari posisi yang menguntungkan untuk melancarkan serangan dahsyat. Namun, Chang Xiao mendeteksi niat pria itu dan bertindak lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini, Chang Xiao lah yang berada di posisi yang lebih unggul. Karena tidak ada jalan mundur bagi kedua petarung, tangan mereka langsung beradu. Suara "bang" yang memekakan telinga menggema di sekitarnya, dan pancaran cahaya keemasan muncul, menyilaukan orang-orang di dekatnya dan membutakan mereka untuk sementara waktu. Pria berbaju hitam itu merasa kehilangan arah saat ia buru-buru menarik tangannya, mengalihkan fokusnya ke pertahanan. Ia mengerahkan segala upaya untuk melindungi dirinya, lalu merunduk ke tanah. Chang Xiao tetap berada di posisi yang lebih tinggi, tangan emasnya mengarah ke kepala pria itu dengan mengancam, terus-menerus memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ia menunjukkan agresi yang tak tergoyahkan, berniat untuk mengalahkan musuhnya secepat mungkin. Mengamati setiap gerakan Chang Xiao, gadis berbaju putih itu tampak khawatir alih-alih tenang. Dia berkomentar, "Hei San dalam masalah. Seharusnya dia tidak mencoba lompatan itu. Gaya bertarungnya cocok untuk situasi di mana dia berada di posisi yang lebih tinggi. Bertarung dari bawah membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia mungkin akan menang jika menghadapi lawan yang jauh lebih lemah, dia melakukan gerakan impulsif tanpa sepenuhnya memahami lawannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator berpengalaman seperti dia melakukan kesalahan yang tidak lazim seperti itu?" Pria lain berbaju hitam, yang tetap berada di belakang gadis itu, memberikan tanggapan serius, "Memang, dia telah melakukan kesalahan. Tetapi jika itu aku akan membuat pilihan yang sama. Kami bertujuan untuk mengalahkan individu ini dengan cara yang menantang untuk membawa kehormatan bagimu." Pria itu tampaknya hanya berada di tingkat renyuan, dan kami yakin bahwa kami, Hei San dan aku, yang jauh melampauinya dalam kekuatan, akan keluar sebagai pemenang. Namun, kami tidak menyadari bahwa dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Sebenarnya, dia telah mencapai setidaknya tingkat menengah dari tingkat Yuan. Ini pasti strategi yang dia gunakan untuk menipu orang-orang seperti kita. Aku ragu kita bisa menang dalam konfrontasi ini. Gadis berbaju putih itu tidak menduga akan sepanjang pembicaraan pria berbaju hitam, karena biasanya pria itu bersikap pendiam. Selama percakapan mereka, Chang Xiao melakukan penurunan terkontrol ke tanah, tawanya menggema. Kemudian dia menggunakan kedua tangan emasnya secara bersamaan, gerakan cepat mereka menciptakan dua garis cahaya keemasan yang menyerupai kilat. Desir, desir, desir. Tindakannya sulit diprediksi, dia sepenuhnya mengabaikan pertahanan, hanya fokus pada serangan. Hei San, pria berbaju hitam yang dirugikan itu, dipenuhi rasa frustrasi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, di bawah serangan gencar tanpa henti yang dilancarkan oleh Chang Xiao, kesempatan itu tidak muncul. Hei San, yang sangat malu dan marah, berusaha keras mempertahankan pertahanannya. Dia tidak menduga lawannya akan melancarkan serangan yang begitu gencar. Dia menyesali kesalahannya dalam menilai kekuatan lawannya di awal pertarungan. Dia tidak bisa memahami bagaimana Chang Xiao, yang menurutnya jauh lebih lemah, bisa memberikan tekanan yang begitu besar. Dia merasa tidak bisa bernapas lega, bahkan tidak bisa bernapas. Akhirnya, setelah beberapa saat sejak lompatan Hei San yang naas untuk menyerang Chang Xiao, ia terpaksa kembali ke tanah. Meskipun konfrontasi mereka berlangsung singkat, ia telah menahan hampir 40 pukulan kuat dari Chang Xiao. Hei San berdiri tegak di tanah, kakinya menyerupai pilar logam yang kokoh. Lantai di bawahnya retak, dan serpihan kayu berterbangan ke udara. Setelah menahan beberapa pukulan keras, Hei San akhirnya berhasil berdiri tegak. Meskipun sempat terhuyung sesaat, ia segera menegakkan tubuhnya. Matanya menyala karena malu, dan ia bersiap melancarkan serangan balik yang dahsyat. Di sisi seberang, Chang Xiao melakukan salto anggun di udara. Selama pertunjukan akrobatik ini, dia bertepuk tangan emasnya sekali, mengembalikannya ke penampilan semula. Saat kakinya menyentuh tanah, tangannya telah sepenuhnya kembali ke keadaan normal. Itu adalah gerakan yang luwes dan elegan. Dengan tangannya yang kini dengan santai diletakkan di belakang punggungnya, dia berkomentar, "Kau telah mencapai titik terendah." Tatapan Hei San tertuju pada Chang Xiao, dan dia menjawab dengan geraman, "Benarkah?" "Ya, benar," timpal gadis berbaju putih itu dengan suara tenang. "Meskipun tingkat kultivasimu lebih tinggi, kaulah yang pertama kali menyentuh tanah. Karena itu, kau kalah." Wajah Hei San memerah karena marah. "Tapi, aku..."
Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa menyentuh tanah berarti kalah. Gadis itu terdiam, keheningannya membawa beban yang meresahkan yang tampaknya membuat para pria berbaju hitam merasa gelisah. Wajah Heisan memucat, dan dia melangkah maju dengan ragu-ragu, suaranya bergetar. Saya minta maaf, Nyonya. Saya salah bicara. Gadis itu meliriknya tetapi tetap tanpa berkata-kata. Keringat mengalir deras di dahi Heisan, dan setelah beberapa saat merenung, ia berlutut di hadapan gadis itu. Ia membungkuk dalam-dalam, menempelkan dahinya ke tanah, suaranya rendah hati saat berkata, Nyonya, saya mohon maafkan saya. Saya telah berbuat salah. Gadis itu menatapnya dan menghela napas pelan. Dalam kekalahan, keanggunanlah yang menang. Kurangnya kerendahan hati adalah ciri orang kasar di dunia persilatan. Sikap seperti itu tidak akan diterima dengan baik. Renungkan ini. Jika bukan aku yang kau ajak bicara, melainkan orang lain. Apakah kau pikir kau masih akan bernapas setelah kata-kata seperti itu? Heisan gemetar, diliputi rasa takut. Bangunlah, kata gadis berbaju putih itu, suaranya berubah menjadi lebih lembut. Heisan berdiri dan kembali ke sisi gadis itu, kepalanya tertunduk. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, sementara pria lain berbaju hitam menatapnya dengan pandangan yang seolah menyampaikan, kau sangat beruntung. Para pria berbaju hitam menghela napas lega. Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah Chang Xiao dan berbicara dengan nada riang, pertunjukan yang mengesankan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Chang Xiao, dengan tangan masih santai di belakang punggungnya, menjawab dengan acuh tak acuh, Feng. Tuan Feng, gadis itu memanggilnya dengan formal. Anda adalah kultivator terampil dengan kemampuan luar biasa. Namun, Anda telah menghina teman saya. Itu pelanggaran yang cukup serius. Karena lelang akan segera dimulai, sebaiknya kita tidak berlama-lama dalam percakapan. Bagaimana kalau begini? Jika Anda berani, temani saya setelah lelang. Chang Xiao terkekeh. Sebuah tantangan. Apa kau pikir aku, sebagai seorang pria, akan takut padamu, seorang perempuan? Baiklah. Kita akan bertemu setelah lelang. Janji adalah janji, tegas gadis itu. Janji adalah janji. Chang Xiao mengangguk dengan serius. Apa yang terjadi sebelumnya kurang penting, yang terpenting adalah kesepakatan yang mereka capai pada akhirnya. Gadis itu mengangguk sedikit dan bertukar pandangan terakhir dengan Chang Xiao sebelum pergi bersama kedua temannya. Tunggu, panggil Chang Xiao sambil tersenyum, melemparkan botol kecil ke arah Heisan, yang menangkapnya dengan tangannya. Tangan emas saya beracun, kata Chang Xiao dengan tenang. Heisan terkejut, tatapannya tertuju pada Chang Xiao dengan takjub. Gadis itu mengerutkan alisnya dan memberi instruksi kepada Heisan, ambillah. Kemudian dia tersenyum pada Chang Xiao dan berkata, terima kasih, Guru Feng. Chang Xiao membalas dengan senyuman. Tidak masalah. Tidak akan ada gunanya jika seseorang meninggal. Setelah pertikaian singkat mereka, tawa memenuhi udara. Chang Xiao dan gadis berbaju putih berbagi momen kebersamaan sebelum ia melanjutkan perjalanannya, ditemani oleh dua temannya yang misterius berbaju hitam. Saat berjalan, para pria berbaju hitam itu tak kuasa merenungkan sifat kemampuan Chang Xiao. Tangan emas. Beracun. Dia diracuni tanpa disadari. Kemampuan macam apa itu, gumam mereka. Rasa hormat mulai tumbuh dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa Guru Feng jauh lebih hebat daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa mereka sadari, tangan emas hanyalah kedok lain, sama seperti identitas samaran Chang Xiao. Namun, saat kedua pria berbaju hitam itu melewati Chang Xiao, ia merasakan kegelisahan aneh yang menggerogoti pikirannya. Kehadiran mereka membangkitkan perasaan deja vu. Dia merasa seolah-olah seharusnya dia mengenal mereka entah bagaimana caranya. Selain itu, selama pertarungannya dengan salah satu pria tersebut, Chang Xiao mendeteksi sesuatu yang aneh, nafsu membunuh yang kuat, ciri khas seorang ahli pedang. Itu adalah jenis aura yang hanya bisa dipancarkan oleh para ahli pedang yang terampil. Saat mengamati tangan pria itu, Chang Xiao memperhatikan banyak kapalan di sepanjang tepi telapak tangannya. Kapalan ini khas, berbeda dari kapalan yang terbentuk akibat bermain pedang biasa. Itu adalah tanda seorang ahli pedang. Pikiran Chang Xiao berpacu, menyusun kepingan-kepingan teka-teki. Pedang. Ahli pedang. Rasanya familiar. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul kembali, ingatan tentang sosok-sosok yang menghilang di malam hari, melarikan diri dari rumahnya. Dia menatap ke arah gadis itu dan para pengawalnya pergi, meskipun mereka sudah lama menghilang. Itu kamu. Chang Xiao telah memperoleh informasi berharga dari pertemuannya dengan para pengawal gadis itu. Merasa puas, dia berbalik dan berjalan menuju ruang penjualan. Saat dia masuk, pintu-pintu mulai menutup. Tepat pada saat yang kritis, dua kelompok orang baru tiba,
kedatangan mereka tenang dan tidak mencolok. Tanda pisah. Dong. Lonceng berbunyi, dan keheningan menyelimuti ruang lelang. Guan Wansan, mengenakan jubah merah yang megah, berdiri di atas panggung, memancarkan aura kebanggaan dan kepuasan. Ia seorang diri mengawasi lelang ini, dan wajahnya yang tua mencerminkan kepercayaan dirinya. Guan Wansan mengamati kerumunan yang berkumpul. 30 balkon terisi penuh, begitu pula lantai utama. Ia merasakan kepuasan yang mendalam. Mengundang satu atau dua orang saja ke sebuah lelang biasanya merupakan tugas yang sulit, namun kini mereka semua berkumpul di sini. Saya nyatakan lelang resmi dibuka, seru Guan Wansan, menyadari bahwa kata-kata ini persis seperti yang ditunggu-tunggu oleh para hadirin. Tidak perlu pidato yang berlebihan, ini, tanpa diragukan lagi, adalah lelang yang unik dan luar biasa. Bab 38. Teratai Kristal. Teratai Kristal. Dengan Guan Wansan berada di tengah panggung, ia segera mengumumkan dimulainya lelang. Seperti yang diperkirakan, para hadirin merespons dengan gembira, memberikan pandangan apresiasi ke arahnya. Ini adalah ruang lelang yang memiliki pemahaman mendalam tentang seni menjalankan bisnis. Barang pertama yang akan dilelang, Guan Wansan mengumumkan sambil melambaikan tangannya, adalah Rui Giok. Isyaratnya itu mendorong seorang gadis untuk maju, membawa Rui Giok di atas bantal. Guan Wansan melanjutkan, ini adalah Rui Giok berkualitas tinggi, dengan harga awal ditetapkan sebesar 400 batangan emas dan kenaikan penawaran sebesar 50 batangan emas. Namun, terlepas dari upayanya untuk tetap tenang, Guan Wansan tak bisa menyembunyikan perasaannya yang agak patah semangat. Sejujurnya, sebuah Rui Giok hampir tidak dianggap sebagai barang penting dalam lelang kelas atas seperti ini. Guan Wansan awalnya tidak berencana untuk memasukkannya, tetapi Feng Ziling bersikeras agar benda itu disertakan. Alasan dibalik permintaan Feng Ziling tetap menjadi misteri bagi Guan Wansan. Saat Rui Giok muncul di atas panggung, penonton bereaksi persis seperti yang diharapkan. Keheningan menyelimuti kerumunan, dan tampaknya banyak yang memilih untuk mengalihkan pandangan atau menutup mata sejenak. Konsensusnya bulat, tidak ada yang tertarik untuk menawar barang ini, dan mereka bahkan tidak ingin membuang waktu untuk menunjukkan rasa jijik terhadapnya. Di mata orang-orang ini, Giok Rui tidak memiliki nilai intrinsik. Mereka semua adalah ahli yang dihormati, dan minat mereka terletak pada hal-hal yang jauh lebih mendalam daripada benda duniawi seperti itu. Guan Wansan tak kuasa menahan rasa tak berdaya yang menyelimutinya. Ia mulai meragukan keputusan Feng Ziling, percaya bahwa keputusan itu telah menempatkannya dalam posisi yang cukup genting. Batu Rui Giok ini terbukti menjadi awal yang buruk bagi lelang tersebut. Tepat ketika tampaknya barang itu mungkin tidak akan terjual, sebuah suara memecah keheningan, menawar dengan percaya diri, 400 batangan emas. Zuo Wujilah yang mengajukan penawaran. Guan Wansan merasakan kelegaan yang luar biasa menyelimutinya. Baginya, suara Zuo Wuji bagaikan melodi surgawi. Tawaran Zuo Wuji memberikan jalan keluar bagi juru lelang, menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Zuo Wuji telah mengajukan tawaran pertama dan, ternyata, satu-satunya tawaran untuk Rui Giok. Dia melihat sekeliling dengan gugup tetapi segera menyadari bahwa tidak ada penawar lain yang maju. Kegembiraannya sangat terasa. Namun, Zuo Wuji tetap tidak menyadari alasan sebenarnya di balik kurangnya persaingan. Tanpa sepengetahuannya, yang lain sedang menyimpan dana mereka untuk manik-manik dan tertinggi yang sangat didambakan. Mereka tidak dapat membayangkan melepaskan bahkan sebagian kecil dari 400 batangan emas, karena dana tersebut mungkin terbukti sangat penting dalam mengamankan manik-manik dan tersebut. Guan Wansan, menyadari bahwa tidak ada lagi minat terhadap Rui Giok, tidak membuang waktu dan segera mengakhiri lelang. Barang tersebut terjual kepada Zuo Wuji dengan harga yang diminta semula. Meskipun transaksi itu relatif murah, Guan Wansan tetap merasa berterima kasih kepada Zuo Wuji. Dalam benaknya, Zuo Wuji telah menyelamatkannya, mencegah apa yang bisa menjadi awal yang buruk bagi lelang tersebut. Dengan Rui Giok ini berada di tangannya, Zuo Wuji takjub betapa mudahnya ia mendapatkannya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, terlalu mudah. Apakah tidak ada orang lain yang mempertimbangkan untuk menawar? Sementara itu, mata Lan Langlang membelalak heran sambil berseru, apa yang baru saja terjadi? Sepertinya terlalu mudah, bukan? Di sisi lain, Zuo Wuyi memegang Giok Rui tetapi merasakan kekecewaan yang samar. Ia pernah percaya bahwa keluarganya luar biasa dan bahwa dirinya lebih unggul dari kebanyakan orang di dunia ini. Namun, benda yang sangat ia dambakan ternyata adalah sesuatu yang dipandang rendah oleh para kultivator sejati. Zuo Wuji menggenggam Rui Giok erat-erat di dadanya, kepalanya tertunduk, isyarat yang menunjukkan gejolak batinnya. Ia tak kuasa menahan rasa malu saat mengamati para ahli terhormat di ruangan itu. Rui Giok hanyalah sampah bagi mereka,
pikirnya getir, mengapa aku menginginkannya begitu sungguh-sungguh? Apakah dunia ini hanya tentang kultivasi? Di sisi lain, Lan Lang Lang mendapati dirinya tenggelam dalam perenungan. Ia pernah percaya bahwa mengumpulkan jutaan batangan emas akan mengangkatnya menjadi orang hebat. Namun, sebuah kesadaran pahit kini menghampirinya, kekayaan saja tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan sejati. Bahkan jika aku memiliki kekayaan yang tak terbatas, gumamnya, bagaimana aku bisa melindungi kekayaanku tanpa kekuatan yang dimiliki oleh para master ini? Sementara itu, Chang Xiao mengamati kedua sahabat terdekatnya dengan campuran empati dan penyesalan dari balkon. Ia tak bisa menahan desahannya, pandangannya tertuju pada Zhuo Wuji dan Lan Lang Lang. Akhirnya, sepertinya kalian berdua mulai memahami kebenaran, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Tapi mungkin sudah terlambat. Kalian telah melewati masa kejayaan, dan memulai jalan kultivasi sekarang mungkin akan sia-sia. Bagaimana kalian berdua bisa berharap mencapai puncak kultivasi dalam hidup kalian? Saat Chang Xiao merenungkan hal-hal ini, suara Guan Wan San terdengar sekali lagi, menarik perhatiannya. Barang selanjutnya, umumkan Guan Wan San, adalah teratai kristal. Teratai kristal ini berusia 1500 tahun, dan kelopaknya mulai menunjukkan garis-garis merah. Ia berada di ambang transformasi menjadi teratai merah. Spesimen luar biasa ini memiliki nilai yang sangat besar di bidang kedokteran. Kami akan memulai penawaran dengan harga awal 5.000 batangan perak, dengan kenaikan 500 batangan perak untuk setiap penawaran. Mata Chang Xiao berbinar penuh rasa ingin tahu saat mendengar tentang teratai kristal. Keajaiban botani langka ini memiliki arti yang sangat penting dalam dunia kultivasi. Ia berfungsi sebagai fondasi sempurna bagi anak-anak kecil untuk memulai perjalanan kultivasi mereka. Pada tahap awal kehidupan, ketika bayi lahir, ki murni bawaan yang mereka miliki secara bertahap berkurang. Namun, teratai kristal memiliki kemampuan unik untuk melestarikan kemurnian alami ini dalam diri bayi, mengintegrasikannya secara mulus dengan ki yang akan mereka kembangkan nanti saat mereka tumbuh dewasa. Hasilnya sungguh luar biasa, mereka yang telah mengonsumsi teratai kristal dapat maju dalam kultivasi mereka dengan kecepatan 3 kali lebih cepat daripada rekan-rekan mereka. Namun, ada syaratnya. Untuk mendapatkan manfaat dari teratai kristal, seorang anak harus terlahir sebagai kultivator alami, dan mereka membutuhkan bimbingan dari seorang kultivator tingkat Tianyuan. Saat lelang berlangsung, Chang Xiao takjub dengan dinamika dunia fana, interaksi rumit antara klan bangsawan, sekte bela diri, dan keluarga kerajaan. Itu adalah teka-teki yang telah ia susun sedikit demi sedikit. Klan bangsawan, meskipun lebih lemah dalam kultivasi, memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat fana. Sekte bela diri, di sisi lain, kurang tertarik pada kekuasaan politik, lebih memilih untuk beroperasi secara diam-diam dan memperoleh sumber daya untuk tujuan akhir mereka melalui cara-cara rahasia. Dan keluarga kerajaan memiliki pengaruh dalam masalah politik tetapi seringkali kesulitan dengan masalah sosial, oleh karena itu diperlukan keterlibatan klan bangsawan. Chang Xiao menyamakan keseimbangan kompleks ini dengan sebuah gembok dengan 3 lubang kunci. Masing-masing dari 3 faksi utama memiliki 1 kunci, dan gembok hanya akan terbuka ketika ketiga kunci tersebut dimasukkan. Namun, tantangannya terletak pada kenyataan bahwa tidak satu pun dari faksi-faksi ini akan dengan rela melepaskan kunci mereka. Kerja sama sulit dicapai, karena pada akhirnya akan memberikan dominasi kepada satu faksi, dan membuat faksi-faksi lainnya menjadi usang. Akulah yang seharusnya menjadi gemboknya, Chang Xiao merenung, tatapannya menajam penuh tekad. Aku harus memanfaatkan kekuatan mereka sambil memastikan mereka tidak pernah menggunakan kunci mereka, menjaga gembok tetap tertutup selamanya. Dengan tekad ini, Chang Xiao memfokuskan kembali perhatiannya pada lelang yang sedang berlangsung, siap untuk mengambil langkah selanjutnya dalam tarian rumit kekuasaan, pengaruh, dan kultivasi ini. Saat Chang Xiao mengamati peristiwa yang terjadi di rumah lelang yang ramai, ia tak kuasa menahan diri untuk merenung. Pikirannya, seperti arus sungai kehidupan, mengalir dengan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan yang berperan di dunia. Dulu aku percaya bahwa sekte-sekte bela diri memegang posisi yang rendah hati dalam jalinan besar dunia kita, gumamnya, matanya berbinar dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Namun persepsiku pada dasarnya salah. Sekte-sekte ini, tampaknya, menempati posisi yang luar biasa dan berwibawa. Mereka menghindari daya tarik kekuasaan politik, lebih memilih beroperasi di balik bayangan, memanipulasi peristiwa dan mengumpulkan sumber daya untuk mengejar tujuan utama mereka. Pengaruh mereka mungkin halus, tetapi itu adalah kekuatan dahsyat yang lahir dari mata air kultivasi. Suaranya, meskipun lembut, mengandung resonansi seorang pria yang telah mengungkap kebenaran tersembunyi. Dia melanjutkan analisisnya, rasa pencerahan mewarnai kata-katanya. Sebaliknya, klan bangsawan,
meskipun kurang dalam kemampuan bela diri dibandingkan dengan sekte, memiliki kekuatan yang berbeda, pengaruh sosial. Mereka menavigasi seluk-beluk masyarakat fana dengan keahlian, mengumpulkan kekuatan yang melampaui tingkat kultivasi mereka. Di dunia di mana pengaruh politik memegang peran penting, klan bangsawan bersinar. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan alam kultivasi dan politik. Senyum masam tersungging di sudut bibir Chang Xiao saat ia menggali lebih dalam tentang wahyu-wahyunya. Dan ada juga mereka dari klan bangsawan yang menempuh jalan berbeda, bergabung dengan barisan sekte atau mengabdi pada keluarga kerajaan. Mereka mungkin tidak sebanding dengan sekte dalam kultivasi atau keluarga kerajaan dalam kekuatan politik, tetapi mereka tangguh dan mudah beradaptasi, berkembang dalam keadaan apapun. Bahkan jika suatu hari keluarga kerajaan goyah dan sekte bela diri menghadapi kehancuran, klan bangsawan akan tetap bertahan. Dengan tatapan terukur, ia merenungkan tarian rumit kekuasaan, kebanggaan, dan ambisi yang mendefinisikan tiga pilar utama dunia mereka. Keluarga kerajaan, sebaliknya, memerintah dengan tangan besi politik. Mereka memegang kekuasaan atas ranah politik tetapi bergulat dengan tantangan di bidang sosial. Dalam hal ini, klan bangsawan menjadi sangat diperlukan. 8 klan bangsawan, yang berkedudukan di 3 kerajaan paling berpengaruh, membentuk keseimbangan yang rapuh, keseimbangan antara otoritas kekaisaran dan pengaruh bangsawan. Saat pikirannya menyatu menjadi kesimpulan yang tegas, kerutan di dahi Chang Xiao semakin dalam. Dia menyadari bahwa deduksinya tak terbantahkan, seperti gembok dengan 3 lubang kunci. Setiap faksi memiliki kunci, dan hanya dengan melepaskan kunci mereka, gembok itu dapat dibuka. Namun, inti dari keberadaan mereka bergantung pada mempertahankan kunci mereka, kendali dan supremasi. Kebuntuan itu tak terhindarkan. Api tekad berkobar di mata Chang Xiao, menerangi jalannya ke depan. Aku akan menjadi gemboknya, ia menyatakan dengan tekad yang tenang. Aku akan memanfaatkan kekuatan faksi-faksi ini dan mengamankan tempatku di dunia. Aku tidak perlu menjadi kunci, aku hanya perlu memastikan mereka tidak pernah menggunakan kunci mereka, menjaga keseimbangan yang rumit ini selamanya. Setelah memantapkan tujuannya, Chang Xiao kembali memfokuskan perhatiannya pada jalannya lelang. Penawaran untuk teratai kristal telah mencapai puncaknya. Klanmu berpegang teguh pada penawaran mereka, mengungguli para pesaingnya. Dengan mundurnya klan Long karena ketidakmampuan mereka untuk menawarkan harga yang lebih tinggi, panggung pun siap. Dengan campuran rasa percaya diri dan penghinaan, Chang Xiao, pemimpin klan Cha, menggemakan suaranya di aula besar. 50.000 batangan perak. Pernyataannya itu merupakan deklarasi niat sekaligus bukti tekad teguh yang mendorongnya maju di jalan yang telah dipilihnya. Bab 39. Sang Pendatang Baru dan Pasir Kristal. Si Pendatang Baru dan Pasir Kristal. Saat aula lelang dipenuhi dengan antisipasi, Mu Zihe, seorang tetua terhormat dari klan Cha yang terkemuka, tidak dapat menyembunyikan rasa frustrasinya yang semakin besar setelah mendengar tawaran terbaru Chang Xiao. Matanya menyipit saat ia melirik ke balkon tempat perang penawaran berlangsung, wajahnya diselimuti campuran kekecewaan dan kemarahan yang terpendam. Bagi Mu Zihe, lelang ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan teratai kristal legendaris, sebuah relik berharga yang telah ia persiapkan untuk cucunya yang akan segera lahir. Dalam hatinya, ia memelihara keyakinan bahwa kemenangan hampir pasti, bahwa ia akan mendapatkan teratai berharga itu. Namun, takdir berkata lain. Tepat ketika Mu Zihe muncul sebagai pemenang melawan para pesaing yang tangguh, Chang Xiao muncul entah dari mana, dengan mudah menggandakan tawaran. 75.000 batangan perak, seru Mu Zihe, suaranya menggema di seluruh aula saat ia mengumpulkan keberanian untuk menaikkan taruhan. Menyadari kehadiran para tamu terhormat dari sekte bela diri dan keluarga bangsawan yang memenuhi kursi balkon, Mu Zihe menganggap bijaksana untuk menjaga kesopanan dan kehormatan di arena yang penuh pertaruhan ini. Namun, daya tarik teratai kristal terbukti terlalu kuat untuk ditolak, mendorongnya untuk melampaui batasan anggarannya dengan tawaran berani ini. Tanpa terpengaruh, Chang Xiao dengan tenang menaikkan taruhan sekali lagi, menyatakan 150.000. Desahan kaget yang menyebar di antara para penonton sangat terasa, dan kepala-kepala menoleh serempak ke balkon, tempat Chang Xiao berada. Kejutan, keheranan, dan kebingungan terpancar di wajah mereka. Penawaran tersebut telah melampaui semua ekspektasi yang wajar. 50.000 batangan perak sudah melampaui batas kewajaran untuk teratai kristal, namun sekarang harganya telah melonjak menjadi 150.000 batangan perak yang membingungkan. Itu adalah jumlah astronomis yang sulit dipahami. Saat bisikan dan bumaman memenuhi udara, para penonton yang penasaran merenungkan identitas penawar yang berani ini. Apakah dia memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai pasar sebenarnya dari bunga lotus itu, ataukah dia hanya menaikkan harga seenaknya? Ketegangan yang meningkat di dalam aula lelang mendorong Mu Zihe untuk meninggikan suaranya, nadanya merupakan campuran diplomasi dan paksaan terselubung.
Bolehkah saya dengan rendah hati meminta nama penawar terhormat di balkon ke-17? Teratai kristal memiliki arti penting yang mendalam bagi klanmu, dan kami teguh dalam mengejarnya. Jika minat Anda tidak begitu besar, maukah Anda mempertimbangkan untuk mengalah? Anggukan persetujuan terdengar di seluruh majelis, mengakui kebijaksanaan dalam pendekatan strategis Mu Zihe. Sebagai tanggapan, Chang Xiao tak kuasa menahan senyum sinis dalam hati. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan klaimku jika klan Cha menganggapnya sebagai usaha yang layak. Namun, pemahamanmu tentang teratai kristal hanya sebatas permukaan. Maafkan aku, kau tidak menyadari sifat-sifat mendalam teratai itu, terjebak dalam perspektif yang terbatas. Memang, teratai kristal adalah bahan utama untuk membuat, dan pemecah batas yang sulit didapatkan, sebuah harta karun yang didambakan di alam King Yun, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang telah diinisiasi, tanpa diketahui oleh manusia biasa yang hadir. Namun, tentu saja, Chang Xiao sangat menyadari pentingnya kesempatan untuk mendapatkan teratai kristal yang berharga ini. Bagaimana mungkin dia membiarkan harta karun yang langka dan tak ternilai harganya itu lolos begitu saja? Baginya, teratai kristal memiliki potensi untuk berubah menjadi teratai merah, entitas ampuh dengan sifat-sifat yang ditingkatkan. Dengan ruang spiritual yang dimilikinya, yang ideal untuk memelihara teratai kristal, Chang Xiao bertekad untuk tidak membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Dengan tenang, Chang Xiao menjawab, "Ya, mungkin itu tidak terlalu berguna bagiku, tapi aku tidak bisa menahan godaan. Aku menginginkannya hanya untuk kesenangan memilikinya." Frustrasi Mu Zihe mencapai puncaknya. Dengan amarah yang meluap, dia berteriak, 175.000 batang perak. Ini adalah batasnya, mengalokasikan terlalu banyak sumber daya klannya untuk teratai kristal akan membahayakan pencarian mereka akan manik dan tertinggi. Namun, Chang Xiao tetap tenang dan menjawab dengan penuh percaya diri, 250.000. Sikapnya memancarkan ketenangan dan kedamaian, tetapi di dalam hatinya, ia merasa gembira. Justru itulah yang dilakukan Mu Cheng Bai padanya ketika mereka pertama kali bertemu. Rasanya sangat memuaskan bermain-main dengan kekayaan seperti ini, pikir Chang Xiao, menikmati kemampuan finansial yang baru ditemukannya ini. Di masa lalu, dia biasanya menyelesaikan konflik dengan tinju, tetapi menggunakan dominasi finansial dengan begitu mudah merupakan perubahan yang menggembirakan dari kebiasaan biasanya. Kesabaran Mu Zihe mulai habis, dan dia meledak, berdiri dan membanting tangannya ke meja. "Sebenarnya apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan nada menuntut. Para penonton dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, pria di balkon itu sengaja mempermainkan klanmu. Tidak ada keraguan tentang itu. Mengapa lagi seseorang mau membayar sejumlah uang yang sangat besar untuk sepotong teratai kristal? Dengan acuh tak acuh, Chang Xiao menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya sangat kaya, terlalu kaya." Dia menghela napas dramatis dan melanjutkan, "Aku sudah bosan dengan kekayaanku. Mungkin aku harus berfoya-foya untuk meringankan bebanku." Para hadirin merasa bingung dan sedikit jijik dengan alasannya. Alasan macam apa itu? Mereka semua merasakan bahwa Chang Xiao menyimpan dendam yang mendalam terhadap klanmu. Dia sengaja mengejek pria tua itu. Seorang gadis berpakaian putih mengerutkan kening dan berbisik, "Tuan Feng. Apa yang sedang dia rencanakan? Dia jelas-jelas memprovokasi klanmu. Mungkinkah dia berhubungan dengan klan Cha?" Mu Zihe mendidih karena marah, seluruh tubuhnya gemetar. Dengan gigi terkatup, dia menyatakan, "Baiklah. Kau kaya, dan aku sedang kekurangan dana. Tapi ingat kata-kataku, klanmu akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini setelah lelang." Ancaman terselubungnya sangat jelas, dan semua orang di ruangan itu memahami implikasinya. Dengan seringai meremehkan, Chang Xiao membalas, "Menyelesaikannya. Oh, aku benar-benar ketakutan. Kau membuatku gemetar ketakutan. Klanmu yang perkasa benar-benar mengagumkan." "Tidak." Mu Zihe diliputi amarah. Ia terduduk kembali di kursinya, napasnya berat dan tersengal-sengal. Ia membenci Feng Ziling dari lubuk hatinya, merasa marah sekaligus terhina. Putaran lelang selanjutnya menampilkan berbagai tonik, yang sangat didambakan oleh klan bangsawan dan keluarga kerajaan. Para pangeran dan bangsawan terlibat dalam perang penawaran yang sengit, dan semua barang terjual sesuai harapan. Setelah ramuan-ramuan, senjata-senjata ampuh dan buku-buku seni bela diri dipresentasikan, yang dengan cepat diperebutkan oleh klan-klan bangsawan dan para penawar dari kalangan pangeran. Chang Xiao tak bisa tidak memperhatikan bahwa Su Yeyue telah mendapatkan sebuah buku ilmu bela diri bernama Feng Hua Swordplay. Gadis itu berniat mendalami ilmu pedang. Seingatku, ilmu pedang Feng Hua adalah buku panduan teknik bela diri yang sangat bagus. Aku penasaran apakah itu buku yang sama yang pernah kutemui, gumam Chang Xiao, merasa tertarik dengan perkembangan tersebut.
Suasana di aula lelang menjadi sangat tegang saat momen yang ditunggu-tunggu semua orang semakin dekat, lelang barang-barang paling didambakan, yang dikhususkan untuk beberapa putaran terakhir. Guan Wansan, sang juru lelang, tak bisa menyembunyikan kepuasannya saat mengumumkan, 7 barang terakhir, termasuk 7 barang terbaik, akan dipresentasikan dalam beberapa saat lagi. Suasana di ruangan itu sangat tegang, inilah puncak yang telah mereka nantikan dengan penuh harap. Tentu saja, puncak dari harta karun yang didambakan ini adalah manik dan tertinggi, dan itu disimpan untuk yang terakhir. Namun, akan menjadi kesalahan besar jika menganggap bahwa 6 barang lainnya kurang berharga daripada dan tertinggi. Masing-masing memiliki kualitas dan signifikansi uniknya sendiri, sehingga tidak dapat dibandingkan. Bahkan, ketujuh barang tersebut, termasuk dan tertinggi, telah dikirim dari kantor pusat untuk dilelang bersama, sebuah langkah strategis untuk memaksimalkan hasil keseluruhan. Para perwakilan dari sekte-sekte bela diri itu dipenuhi dengan kegembiraan. Barang pertama yang dilelang adalah pasir kristal langit. Suara Guan Wansan terdengar lantang. Hanya ada 150 gram pasir kristal langit yang tersedia, tetapi khasiatnya yang luar biasa sudah dikenal luas. Hanya 15 gram pasir kristal langit yang dicampur dengan senjata biasa dapat meningkatkan status senjata tersebut menjadi legendaris. Ketika dikombinasikan dengan material senjata, ia menghasilkan fenomena yang luar biasa, senjata tersebut dapat memperoleh atribut spiritual. Guan Wansan tersenyum lebar kepada kerumunan. Sepanjang sejarah, senjata dengan atribut spiritual sangat langka dan sangat dicari. Dan sekarang, pasir kristal langit. Kita akan memulai penawaran dengan 50.000 batangan perak, dengan setiap kenaikan penawaran berikutnya ditetapkan sebesar 5.000. Sebelum Guan Wansan sempat menyelesaikan pengumumannya, sebuah suara lantang memecah keheningan, 100.000 batangan perak. Keseriusan penawaran itu membuat para hadirin tercengang. Itu adalah suara yang sama yang telah terlibat dalam perang penawaran sengit dengan pria tua dari klanmu, tidak lain adalah Chang Xiao, yang kini mengajukan penawaran pertama. Nilai pasir kristal langit tidak dapat disangkal. Meskipun Chang Xiao langsung menggandakan tawaran pembukaan, tidak ada jaminan dia akan mendapatkannya. Bahkan, dari ujung ruangan yang berlawanan, seorang perwakilan dari klan Long membalas, 105.000. Chang Xiao tetap tenang dan terkendali, suaranya terdengar acuh tak acuh saat ia menyatakan, 250.000. Baginya, uang tidak memiliki pengaruh apapun. Dengan 10 butir manik-manik dan tertinggi yang siap dijual, kekayaan yang akan ia kumpulkan hanya dari itu saja sudah lebih dari cukup untuk menutupi pengeluaran apapun hari ini. Uang telah kehilangan semua maknanya bagi Chang Xiao, satu-satunya fokusnya adalah mendapatkan apa yang diinginkan hatinya melalui lelang tersebut. Pasir kristal langit berada di urutan teratas dalam daftar itu, dan harganya tidak penting, itu tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan jika saya tidak punya cukup uang untuk menutupi tawaran kemenangan saya, gumamnya, saya bisa merampok setiap orang kaya di ibu kota malam ini. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di alam King Yun, Chang Xiao sangat memahami bahwa mata uang fana sama sekali tidak berharga. Dari sudut klan Long, perwakilan mereka mengertakkan gigi dan bergumam, 275.000. Sebelum dia selesai bicara, suara Chang Xiao terdengar tenang dari balkon lantai 17, 500.000. Ia menyebutkan angka itu dengan mudah, seolah-olah seseorang membuang selembar kertas untuk membersihkan noda yang mengganggu. Kekayaannya sangat mencengangkan, di luar imajinasi. Bab 40. Teratai tinta generasi dan Hades kosmik. Teratai tinta generasi dan Hades kosmik. Titik. Aula lelang itu tiba-tiba dipenuhi dengan suara-suara terkejut yang riuh. Siapa si orang aneh ini? Seru seseorang. Apakah dia mengerti cara kerja lelang? Dia pasti orang kaya yang gila. Suara lain menimpali, nah, jika orang gila ini sudah menetapkan targetnya, tak seorang pun dari kita bisa berharap untuk menawar lebih tinggi darinya. Dia lebih kaya dari Krusus. Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita benar-benar mencegahnya menghabiskan kekayaannya sendiri? Sebuah suara ketiga bertanya. Biasanya, ketika klan bangsawan menghadapi situasi seperti itu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk menggunakan taktik kekerasan. Namun, mengingat pentingnya acara yang mereka hadiri, mereka ragu-ragu. Tidak ada yang berani mengambil tindakan yang mungkin memprovokasi Chang Xiao untuk menghentikan permintaannya yang tak henti-hentinya. Perwakilan dari klan Long melirik tajam ke arah balkon lantai 17 dengan kesal sebelum dengan enggan kembali duduk di kursinya. Guan Wansan, sang juru lelang, tersenyum geli, menyadari sifat tindakan Tuan Feng yang tak terduga. Sambil berdeham, ia melanjutkan perannya, mengumumkan, untuk pasir kristal langit, tawaran tertinggi adalah 500.000 batangan perak. Tawaran pertama. Tawaran kedua. Tawaran ketiga dan terakhir. Tidak ada tawaran lagi. Terjual. Dengan bunyi dentuman keras, palu diketuk,
secara resmi menyatakan Chang Xiao sebagai penawar yang berhasil untuk pasir kristal langit. Semua mata tetap tertuju pada pria di balkon lantai 17, rasa ingin tahu dan intrik berputar-putar di sekitarnya. Percakapan di antara para hadirin dengan cepat berubah menjadi gosip. Dia benar-benar sosok yang penuh teka-teki, komentar seseorang. Anda tidak akan pernah bisa memprediksi langkahnya selanjutnya. Hampir tidak ada gunanya menawar melawannya, keluh orang lain. Jika dia tertarik, dia akan langsung menggandakan harga Anda tanpa mempedulikan biaya. Ini memalukan. Bahkan jika saya menantangnya setelah lelang, tambah seseorang, itu tidak akan menyelamatkan reputasi saya. Dia membuatku sakit kepala hebat, keluh sebuah suara dengan nada kesal. Dari mana sebenarnya badut ini berasal? Seorang penonton yang bingung bertanya dengan lantang. Apakah dia semacam makhluk aneh? Tindakan pria ini meninggalkan kesan buruk di benak banyak hadirin. Suasana berubah saat Guan Wansan memperkenalkan barang berikutnya. Sekarang, untuk obat yang paling legendaris, yang terkenal sebagai yang paling langka di dunia. Teratai tinta generasi. Ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit parah, dan legenda bahkan mengatakan bahwa ia dapat menghidupkan kembali orang dari ambang kematian. Sungguh, ini adalah harta karun obat yang langka dan maha kuasa. Guan Wansan melanjutkan, teratai tinta generasi yang satu ini sungguh menakjubkan, berusia 3.000 tahun. Cabang dan daunnya sudah sebagian berwarna opalesen. Kita akan memulai penawaran untuk harta karun luar biasa ini dengan harga 50.000 batangan perak. Setiap penawaran selanjutnya harus meningkat minimal 5.000 batangan perak. Sebelum Guan Wansan selesai berbicara, penonton sudah kembali ribut. Teratai tinta generasi dengan daun-daun yang berkilauan memiliki potensi untuk menyembuhkan bahkan jiwa-jiwa yang paling terluka sekalipun dari para kultivator kelas dunia. Itu adalah keajaiban yang tak tertandingi. Teratai tinta generasi, sebuah keajaiban tersendiri, memiliki potensi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi jika ia berubah menjadi teratai giok generasi. Satu helai daun dari teratai giok generasi memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan luka yang mengancam jiwa seorang kultivator Tianyuan tingkat atas hanya dalam hitungan detik. Di dunia fana ini, tidak ada satupun yang dapat menyaingi kekuatan penyembuhan ajaib dari bunga teratai ini. Saat Guan Wansan melirik ke arah balkon ke-17, tempat Chang Xiao duduk, ia tak kuasa menahan diri untuk memohon dalam hati, "Tuanku. Tuanku yang terhormat. Mohon jangan mengajukan penawaran lebih lanjut. Akan sangat canggung jika lelang terganggu oleh penawaran Anda yang berlebihan." Namun, takdir memiliki rencana lain. Seperti biasa, Guru Feng mengambil inisiatif dan menyatakan, 250.000. Guan Wansan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat saat ia berpikir, apakah kau benar-benar gila? Para hadirin lainnya di lelang tersebut turut merasa takjub. Tampaknya individu misterius ini bertekad untuk mendapatkan setiap barang dalam lelang kelas dunia ini. Setelah tawaran Master Feng, keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti aula, seperti menahan napas secara kolektif. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah orang eksentrik ini memang berusaha untuk mendapatkan semua barang yang dilelang. Tawaran berani Guru Feng membuat Guan Wansan bingung, dan dia dengan tenang mengakui, "Kau benar-benar telah membuatku bingung." Namun, sebuah suara terdengar dari balkon lantai 7, memecah keheningan dengan pernyataan tegas, 500.000. Itu suara seorang gadis. Keterkejutan yang menyebar di aula lelang sangat terasa, membuat para hadirin tidak dapat membedakan jenis kelamin orang di balik suara yang tegas itu. Namun, satu pikiran terngiang di benak mereka, orang gila tampaknya muncul berpasangan. Gadis ini sekarang telah menggandakan tawaran Tuan Feng. Ekspresi puas muncul ketika para hadirin berspekulasi, akhirnya, dia menemukan lawan yang kaya. Chang Xiao terkejut, tetapi dia dengan cepat menjawab dengan tegas, 1 juta. 1.500.000. Tekad gadis itu yang tak tergoyahkan tidak memberi ruang untuk keraguan. 2 juta. Chang Xiao mengerutkan kening, kegembiraannya yang semula memudar dengan cepat. Keinginannya untuk mendapatkan barang ini, untuk menanamnya di ruang spiritualnya, telah menjadi pertarungan kemauan dengan gadis yang gigih ini. Pengalaman yang tadinya menyenangkan kini ternoda oleh rasa frustrasi. Namun gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia langsung membalas, 2,5 juta. Lalu, hening. Ruangan itu begitu sunyi sehingga suara setetes keringat yang jatuh ke lantai pun akan terdengar. Itu adalah kegilaan, perang penawaran yang meningkat dari penawaran awal 50.000 batangan perak menjadi 2,5 juta yang mencengangkan. Kedua orang ini jelas-jelas gila. Chang Xiao benar-benar tercengang bahwa seorang gadis bisa menunjukkan tekad yang begitu berani. Dari balkon ke-7, suara gadis itu kembali bergema, kali ini bernada lembut dan melankolis. "Sahabatku dari balkon ke-17, mohon maafkan aku. Aku tidak sengaja menentangmu.
Ayahku telah sakit parah selama bertahun-tahun, dan kami telah kehabisan semua pengobatan sampai sekarang. Hari ini, aku harus mendapatkan teratai tinta generasi ini, meskipun itu menghabiskan seluruh tabunganku. Ini bukan soal menentangmu. Kata-katanya mengandung nada lembut dan menyentuh, membangkitkan simpati dari orang-orang di kerumunan. Sebagian besar orang mengerti bahwa kesalahan bukan terletak padanya. Chang Xiao terdiam dalam perenungan. 2,5 juta adalah jumlah yang sangat besar, terutama mengingat aspirasi lelangnya yang lain. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menghentikan penawarannya. Kesimpulan yang tak terduga itu membuat semua orang tercengang. Mereka telah mengantisipasi bahwa Chang Xiao akan menaikkan tawaran menjadi 5 juta, namun pria yang berani ini tiba-tiba menghentikan upayanya. Itu sama sekali bertentangan dengan harapan mereka. Saat palu diketuk meja, kesadaran pun muncul bahwa orang yang duduk di balkon ke-17 itu benar-benar telah menyerah. Terima kasih semuanya. Suara gadis itu, penuh rasa syukur dan sedikit kesedihan, terdengar lantang. Jika ayahku bisa sembuh dari penyakitnya, itu semua berkat doa dan restu kalian. Banyak hadirin yang menyuarakan sentimen serupa, mengungkapkan kegembiraan dan niat baik mereka sendiri. Duduk di balkon nomor 1 adalah gadis berbaju putih, yang sebelumnya beradu argumen dengan Chang Xiao. Ia mendapati dirinya merenungkan sebuah kesadaran yang tak terduga, keberadaan seorang gadis yang bisa berdiri setara dengannya dalam lelang besar ini. Pandangannya secara alami tertuju pada balkon nomor 7. Di sana, seorang gadis berbalut pakaian berwarna cian duduk, wajahnya sebagian tertutup lapisan sutra yang halus. Di balik penutup itu, matanya tidak menunjukkan kelembutan yang sebelumnya ia tunjukkan. Sebaliknya, matanya memancarkan intensitas yang tajam dan dingin. Gadis berbaju cian itu tak bisa menahan diri untuk merenungkan implikasinya. Mungkin masih ada harapan untuk kesembuhan guru, pikirnya sambil matanya melirik ke arah balkon ke-17. Tapi siapa sosok misterius ini? Dia hampir menggagalkan rencanaku. Aku hanya membawa uang kertas senilai 3 juta batangan perak hari ini. Niatku adalah untuk mendapatkan manik dan tertinggi mengikuti teratai tinta generasi, tetapi rencana itu telah gagal. Dia mengertakkan giginya karena frustrasi, pikirannya dipenuhi kepahitan. Orang itu telah mengacaukan strategiku. Setelah adegan mengharukan seorang anak perempuan yang berusaha menyelamatkan ayahnya yang sakit, lelang pun berlanjut. 6 barang obat-obatan menjadi pusat perhatian, satu demi satu, dan Chang Xiao segera memperoleh masing-masing barang tersebut dengan menggandakan harga awal dengan tawaran pertamanya. Tidak seorang pun berani menantangnya, karena mereka menganggapnya sebagai orang yang sangat kaya dan eksentrik. Mereka khawatir akan mengalami penghinaan di depan umum, seperti yang dialami oleh orang malang dari klanmu. Saat Chang Xiao keluar sebagai pemenang dalam lelang sebagian besar barang, wajah Guan Wansan semakin pucat. Namun, setelah diteliti lebih cermat, para hadirin menyadari bahwa Chang Xiao telah mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang sangat menguntungkan. Ia secara efektif telah menghalangi para pesaing melalui penawaran awal yang berani, yang, jika dilihat kembali, tampak cukup masuk akal. Itu adalah strategi cerdik yang membuat banyak hadirin merasa jengkel. Salah satu barang yang paling didambakan dalam lelang tersebut akhirnya muncul di atas panggung, dan langsung menarik perhatian semua yang hadir. 2 petugas muda dengan hati-hati membawa sebuah kotak ke atas panggung, dan saat mereka melakukannya, aura dingin menyelimuti sekitarnya. Para hadirin dapat merasakan suhu turun drastis, menyebabkan menggigil tanpa disadari dan rasa dingin yang nyata. Guan Wansan memulai pengenalan item berikutnya dengan nada penuh antisipasi. Item berikutnya berasal dari pelosok terjauh alam semesta dan dibuat dari logam mitos misterius yang dikenal sebagai Hades Kosmik umumnya. Saat frasa Hades Kosmik menggema di aula, pemahaman muncul di wajah para hadirin. Inilah alasan ketertarikan mereka yang begitu besar. Beberapa orang saling bertukar pandangan penuh arti. Akhirnya dilelang juga. Spesimen Hades Kosmik ini telah memancarkan aura yang sangat dingin sejak kedatangannya di dunia kita 3000 tahun yang lalu. Dalam radius 10 meter dari batu ini, apapun dan segala sesuatu akan terkena suhu beku, lanjut Guan Wansan. Saat merasakan aura dingin yang terpancar dari batu itu, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa gemetar. Ia terpukau dan tak percaya saat ruang spiritual batinnya mulai bergetar, sebuah fenomena yang belum pernah ia alami sebelumnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.